Legenda Petani Immortal episode 26. Burung-burung pegar itu menjerit ketakutan saat terbang turun dari lereng bukit atau puncak. Mungkin karena bingung oleh cahaya api dan asap, sebagian besar menuju ke pertanian Li Yunfei. Kedua bukit itu hanya dipisahkan oleh pagar dan sebuah kolam kecil. Tetapi bahkan dengan posisi terbang tinggi yang penuh keputusasaan, burung-burung pegar itu masih berhasil terbang menyeberanginya. Hal ini membuat koin emas dan tembaga sangat sibuk, saling mengejar satu sama lain. Beberapa burung pegar begitu ketakutan sehingga jatuh ke kolam kecil, di mana mereka ditangkap oleh para pekerja yang sedang merawat kura-kura. Mereka bisa mendapatkan makanan tambahan ketika pulang ke rumah malam itu. Namun, jam-jam itu tidak seberuntung itu. Sebagian besar terjebak dalam kobaran api dan hancur. Hanya sedikit yang berhasil lolos dengan berjalan memutar ke sisi lain gunung tandus dan menemukan diri mereka di parit di tepi sungai di samping jalan utama, di mana mereka dikejar tanpa henti oleh anjing-anjing desa. Kebakaran itu tidak mempengaruhi pertanian kecil Li Yunfei, tetapi abu rumput yang terbakar berserakan di mana-mana, menyebabkan para pekerja yang memelihara kura-kura mengeluh cukup lama. Li Yunfei menenangkan para pekerja, mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan reklamasi lahan milik orang lain, dan dapat dimengerti jika mereka sedikit cemas pada awalnya. Dia meminta semua orang untuk lebih pengertian. Setelah membakar gulma, Su Jingshou menyewa orang-orang di desa, menawarkan 50 yuan sehari untuk mengikuti ekskavator dan memungut semak-semak, akar pohon, dan akar rumput yang telah digali. Sebelumnya, ia telah menanyakan informasi di kota Qinglong dan tahu bahwa 50 yuan per hari bukanlah upah yang rendah, tetapi ia tidak dapat menemukan siapapun di Lijiazhai. Kemudian ia mengetahui bahwa tenaga kerja yang tersisa di desa tersebut semuanya telah direkrut oleh Li Yunfei, dan upahnya lebih tinggi daripada upahnya. Pekerja biasa mendapatkan lebih dari 2.000 yuan per bulan, yang setara dengan lebih dari 80 yuan per hari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Jingshou langsung menaikkan harga, menawarkan 100 yuan per hari, dan hanya merekrut orang-orang dari Lijiazhai, menolak untuk mempekerjakan orang dari desa lain. Taktik ini berhasil dengan sangat baik. Li Hongqi adalah orang pertama yang menanggapi, mengatakan bahwa Li Yunfei meremehkan orang lain dan menolak mempekerjakannya ketika pertanian kekurangan pekerja. Sekarang, karena orang-orang kota sedang mengembangkan pegunungan tandus dan membangun pertanian, inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Di bursa rekrutmen, Li Hongqi dengan berisik menjajakan dagangannya, bekerja tanpa lelah untuk merekrut karyawan bagi majikan barunya. Erlengzi, yang menyaksikan keributan dari pinggir lapangan, tiba-tiba bertanya, "Hongqi, dasar bajingan, bukankah kau bilang belut dari Fujian tidak bisa dibudidayakan? Kalau kau bilang bisa, kau akan memakannya mentah-mentah di depan semua orang. Sekarang belut dari Fua sedang dipanen dan dijual. Bagaimana kalau kau makan beberapa dan biarkan aku lihat?" Li Hongqi sangat marah, menggertakkan giginya dan mengumpat, Apa aku mengatakan itu? Dasar bodoh, apa kau sudah gila? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pergi dari sini dan jangan halangi aku menghasilkan uang. Sekelompok pria dan wanita tua di desa yang tidak mampu bekerja apapun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Erlengzi benar, bahwa Li Hongqi adalah seorang pengecut yang tidak berani mengakui apa yang telah dikatakannya, dan bahwa dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di desa seumur hidupnya. Beberapa orang lebih masuk akal, mengatakan bahwa Fua dan Li Hongqi memiliki dendam, dan karena Fua tidak mau menerima jasa Hongqi, Anda tidak bisa menghentikan Hongqi untuk mencari nafkah di rumah orang lain. Lagi pula, mereka semua berasal dari desa yang sama, tidak perlu bersikap picik seperti itu. Upah orang kota juga tidak rendah, 100 yuan sehari. Jika bukan karena desa membuka penginapan rumah pertanian dan menghasilkan uang dengan menjual barang-barang, orang-orang tua ini juga akan melakukan pekerjaan kasar untuk mencari nafkah. Li Dazui menghabiskan jeruknya, membuang kulitnya, dan melambaikan lengannya yang kurus sambil berteriak, "Kau benar. Fua tidak memberi kita kesempatan untuk menghasilkan uang, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa bekerja untuk orang lain. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Ladang milik pria kota baru ini sama dengan ladang Fua. Kita akan menjadi pesaing di masa depan. Karena dia tidak mau mempekerjakan kita di ladangnya, kita akan bekerja untuk orang lain. Aku juga ingin mendaftar." Su Jingshou menyaksikan dengan gembira. Selama dia bisa menyabotase Li Yunfei, dia akan mencapai setengah dari tujuannya. Ladangnya sudah diberi nama peternakan Shou Yao, dan perusahaannya akan bernama Perusahaan Produk Pertanian Shou Yao. Sebenarnya, untuk perusahaan kecil seperti ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah memasang nama perusahaan di pintu depan. Segala sesuatu tentang pertanian sama sekali tidak perlu. Namun, dia mendengar bahwa perusahaan Li Yunfei bernama Perusahaan Produk Pertanian Qinglong, dan pertaniannya disebut Pertanian Qinglong, dan dia ditekan untuk bersaing dengan mereka. Li Yunfei, sambil mengunyah apel besar yang dihasilkan oleh dimensi spasialnya dan membawa koin emas dan tembaga, muncul di tengah kerumunan. Dia ada di sana untuk menyaksikan pertunjukan itu. Apa itu peternakan Shou Yao? Perusahaan produk pertanian Shou Yao? Dia telah mendaftarkan perusahaan, tetapi bahkan belum memasang papan nama. Karena Su Jingshou ingin pamer di sini,
Dia akan menunggu waktu yang tepat dan kemudian menjatuhkannya. Jika Anda memiliki hak untuk pamer, Anda harus siap untuk dijatuhkan. Hari ini ada cukup banyak turis di kota ini. Mereka tidak hanya membeli buah segar dari penduduk desa, tetapi juga bertanya kepada mereka tempat makan terdekat. Beberapa menyarankan King Heju, tetapi para turis mengatakan itu terlalu mahal untuk keluarga biasa. Jadi, sepasang lansia merekomendasikan masakan rumahan mereka sendiri, dan mengatakan bahwa jika mereka tidak keberatan, mereka bisa makan di rumah mereka dan memberi mereka apapun yang mereka inginkan. Li Yunfei terkekeh sendiri, berpikir bahwa penduduk desa telah menemukan cara untuk menarik bisnis tanpa bimbingan dari pemerintah kota. Beginilah cara bisnis agrowisata terbentuk. Namun, jalan menuju penyeberangan feri perlu direnovasi, dan salah satu rumah di kedua sisi jalan juga perlu diperbaiki, dengan gaya eksterior yang seragam dan dinding interior sebaiknya dicat ulang. Li Yunfei menyampaikan pendapat-pendapat ini kepada wali kota Wu, yang menanggapinya dengan sangat serius. Sore itu, ia mengirim staf untuk berkonsultasi dengan penduduk desa. Beberapa penduduk desa yang telah mendapat manfaat dari proyek tersebut menyatakan kesediaan mereka untuk merenovasi, asalkan biayanya tidak terlalu tinggi. Mengecat dinding tidak mahal, tetapi untuk memastikan tampilan yang seragam, Anda perlu berkonsultasi dengan ahli untuk mendapatkan desain yang sesuai dengan karakteristik lokal, menghemat biaya, dan memudahkan pembangunan serta renovasi. Seorang petugas dari pemerintah kota mengatakan bahwa genteng keramik merah di atap Villa Li Yunfei cukup bagus. Yang perlu dilakukan hanyalah membangun kerangka di rumah tua untuk memasang genteng keramik. Harga genteng biasa tidak mahal, dan bisa diperbaiki jika rusak. Saran ini ditanggapi dengan serius, dan setelah beberapa konsultasi dan diskusi, renovasi resmi dimulai. Periode sibuk ini bahkan meredam suasana meriah festival pertengahan musim gugur di desa tersebut. Kebiasaan tradisional seperti membuat kue beras ketan dan bebek asap diabaikan oleh penduduk desa. Ia mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk mencari uang untuk melakukan hal-hal tersebut. Setelah dibujuk berkali-kali, Su Jingshou akhirnya berhasil merekrut 10 pekerja sementara, membayar mereka 100 yuan sehari untuk membantu membersihkan lahan dengan mesin. Pada saat yang sama, tim konstruksi jalan dan jembatan tiba di lokasi dan mulai membangun jalan dan jembatan sederhana sepanjang lebih dari 1000 meter, menyelaraskannya dengan jalan utama yang datar. Pada akhir Agustus, upaya reklamasi lahan Su Jingshou mulai membuahkan hasil. Qin Yao tampil mencolok, membawa pacarnya saat ini, Su Jingshou, untuk secara resmi mengunjungi mantan pacarnya, Li Yunfei. Tampaknya dia benar-benar ingin melupakan masa lalu dan menjadi tetangga yang baik dengannya. Saat itu, Li Yunfei dan Yang Yunu sedang menunggang kuda bersama di pertanian mereka. Ketika melihat mereka, Yang Yunu sedikit gugup dan cemburu, tetapi Li Yunfei tersenyum bahagia dan mengundang mereka untuk duduk di vilanya. Qin Yao dan Su Jingshou membawa hadiah, mungkin ingin meniru orang barat yang selalu membawa sesuatu saat mengunjungi tetangga baru untuk menunjukkan niat baik mereka. Mereka tiba dengan sangat percaya diri, bahkan dengan sikap superior, tetapi kepercayaan diri itu lenyap seketika saat memasuki villa Li Yunfei. Li Yunfei dan Yang Yunu mengundang mereka untuk makan siang, tetapi mereka menolak, dengan alasan ada urusan mendesak dan harus kembali ke kota. Kemudian mereka melarikan diri dari villa seolah-olah nyawa mereka bergantung pada hal itu. HMPH, aku benar-benar tidak mengerti Qin Yao. Dia jelas-jelas sudah putus dengan sepupunya, tapi dia selalu bergaul dengannya. Apakah dia menyesalinya? Apakah dia ingin mengejarnya lagi? Setelah mereka pergi, Yang Yunu bertanya dengan gugup. Membuka pertanian seperti milikku dan menentangku. Apakah itu membuatmu terlihat menyesal? Lagi pula, dalam hal hubungan, Qin Yao seharusnya sangat rasional. Dia tidak mungkin kembali kepada mantan kekasihnya. Dan aku juga tidak. Li Yunfei menyatakan pendiriannya untuk menenangkan sepupunya. Yang Yunu berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkan sepupuku. Tapi aku selalu merasa mereka punya motif tersembunyi. Kudengar kau bilang kalian berdua mengalami waktu yang sangat tidak menyenangkan di reuni kelas terakhir. Ada juga teman sekelas yang menjalankan bisnis pertanian, dan kau tidak akur dengannya. Mungkinkah dia bekerja sama dengan Su Jingshou untuk membalas dendam padamu? Itu mungkin saja tapi lahan pertanian kami bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Saat Li Yunfei berbicara, Hu Dahai menelepon untuk mengatakan bahwa lahan yang dibeli oleh perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu di kota itu dapat digunakan untuk pembangunan. Pada saat yang sama, telepon Yang Yunu berdering. Itu Jiang Qinqin yang menelepon, memintanya untuk kembali ke perusahaan. Dia bisa saja bermalas-malasan seperti biasa, tetapi dia tidak bisa melewatkan upacara peletakan batu pertama gedung kantor baru perusahaan. Setelah menutup telepon, Li Yunfei dan Yang Yunu saling bertukar senyum penuh arti. Keduanya mengerti maksud satu sama lain. Kedua orang malas ini terbiasa menjadi manajer yang tidak banyak campur tangan, mendelegasikan semua pekerjaan kepada orang lain dan hanya perlu memeriksa pembukuan secara berkala. Saat Li Yunfei melewati gerbang peternakan Shou Yao, ia melihat orang-orang di dalam berteriak meminta bantuan dengan panik. Ia menurunkan jendela dan mendengar isi spesifik dari teriakan penduduk desa.
Tolong. Seseorang digigit ular berbisa. Cepat, panggil Kicun. Sepupu bos digigit ular berbisa. Cepat, bawa dia keluar dari sini, ke rumah sakit. Dia gadis kota, kesehatannya sangat berharga. Jangan biarkan dokter desa melakukan apapun padanya. Apakah ada yang punya telepon seluler? Hubungi 120. Sudah terlambat. Itu gigitan ular kobra. Kami mengganggu tidurnya dengan menggali tanah, dan gigitannya sangat parah. Ada berbagai macam pendapat. Karena banyak orang di lokasi konstruksi, suasananya berisik dan kacau. Setelah lama berteriak, Li Yunfei akhirnya melihat seorang gadis cantik mengenakan pakaian kamuflase kasual digendong oleh sekelompok pekerja. Sepatu kanannya dilepas, dan seutas tali diikat di atas pergelangan kakinya. Yang Yunu tiba-tiba berteriak kaget, menunjuk gadis yang dibawa keluar dan berkata, "Hah? Itu dia. Wanita gila yang menantangku berduel. Namanya Yisueyan. Apa yang dia lakukan di sini?" Li Yunfei juga memperhatikan bahwa wanita ini, yang berbaring telentang dengan dada yang begitu penuh hingga membuat jantung para pria berdebar, memiliki daya tarik khusus. Begitu Anda melihatnya untuk pertama kali, Anda akan sangat terkesan dan tidak akan mudah melupakannya. Pendengarannya lebih baik. Dari obrolan para pekerja, dia mengetahui bahwa wanita itu adalah sepupu Su Jingshou sungguh kebetulan. Nama keluarganya adalah Yi, dan dia pasti cucu perempuan Yi Kixing, yaitu putri dari paman Su Jingshou dari pihak ibu. Li Yunfei pernah menyaksikan Sandaki dan Yi Kixing dari sekte Bagua bertarung, dan Sandaki banyak berbicara tentang Yi Kixing setelahnya, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Siapapun yang membantunya menghisap bisa ular itu, aku akan memberinya 10.000 yuan. Siapapun yang memanggil dokter untuk mengobati bisa ular itu terlebih dahulu, aku akan memberinya 1.000 yuan. Su Jingshou, sebagai sepupu yang baik, berteriak cemas dari samping, menawarkan harga tinggi untuk menyewa seseorang untuk mengobati luka sepupunya. Qin Yao dengan cemas menelepon, seolah-olah memberitahukan lokasinya dan kondisi terkini orang yang terluka ke nomor darurat 120. Mendengar bahwa orang tersebut digigit ular kobra, perawat yang menjawab telepon menyarankan keluarga untuk mencoba mengobati orang yang terluka sendiri terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya saat ambulans tiba. Sepupu, jika aku digigit ular berbisa, maukah kau membantuku menghisap bisanya? Yang Yunu mengajukan pertanyaan ini alih-alih mendesak Li Yunfei untuk menyelamatkan orang tersebut. Apakah itu perlu dipertanyakan? Tentu saja. Li Yunfei awalnya tidak menyadarinya. Tetapi ketika dia melihat wajah sepupunya yang berseri-seri dan menawan, dia mengerti bahwa ini adalah cara bagi wanita untuk menguji perasaan satu sama lain. Gadis kecil, mencoba mempermainkanku. Jangan lupa, aku seorang tabib ular. Jika penyakitnya membutuhkan, aku bahkan akan menghisap bisa ular untuk seorang pengemis tua. Li Yunfei mencubit hidungnya yang cantik dan putih, lalu membuka pintu mobil, bersiap untuk keluar dan menyelamatkan orang itu. Kau pengemis yang selalu mencari cara untuk menghinaku. Yang Yunu tidak marah dan keluar dari kereta. Meskipun dia tidak menyukai Yisueyan, yang suka berkelahi, dia tetaplah manusia dan tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Li Yunfei melangkah mendekat dan berteriak, bentangkan kain di tanah dan letakkan orang itu di pinggir jalan. Paman Kicun pergi ke kota untuk urusan bisnis hari ini dan tidak ada di rumah. Aku belajar cara mengobati gigitan ular darinya, jadi biarkan aku memeriksanya dulu. Apa kau yakin bisa menangani ini? Jangan tunda perawatan sepupu bos kita. Ini gigitan kobra. Lihat, ini kobra besar, panjangnya lebih dari 2 meter. Kita baru saja membunuhnya. Seorang mandor konstruksi jalan dan jembatan berteriak cemas, sambil memegang kobra merah dan hitam di dahan pohon. Su Jingshou baru saja datang dari rumah Li Yunfei, terpesona oleh kemegahan dekorasi villa tersebut. Melihat Su Jingshou muncul, dia masih tampak agak gelisah. Namun, dia tetap bersikap sopan dan mengajukan beberapa pertanyaan, hanya untuk disela oleh penduduk desa. Sekalipun penduduk desa memiliki hubungan yang buruk dengan Li Yunfei, mereka tidak akan berbicara sembarangan ketika nyawa dipertaruhkan. Ambil contoh Li Dazui. Dia tahu bahwa Li Yunfei telah belajar cara mengobati racun ular dari Kicun, dan dia sering membual tentang hal itu kepada orang banyak, mengatakan bahwa Li Yunfei menerima banyak uang dari militer, dan bahwa Li Kicun bodoh karena mewariskan resep rahasia leluhurnya kepada keponakannya yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Pada saat itu, seluruh penduduk desa tahu bahwa Li Yunfei juga bisa mengobati racun ular, dan mereka semua menyela keraguan Su Jingshou, meminta Li Yunfei untuk mengobati luka Yisueyan. Seseorang telah menggelar lapisan pakaian dan membaringkan Yisueyan di tanah. Saat ini, Yisueyan masih relatif sadar, tetapi racun telah mulai menyebar di tubuhnya. Karena merupakan campuran racun, lukanya sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi, menutup mata, mengerang kesakitan, dan kakinya sedikit gemetar. Namun, dia mengenali suara Li Yunfei. Saat membuka matanya, dia langsung mendengus marah. Terutama saat melihat Yang Yunu di samping Li Yunfei, dia menahan rasa sakit dan berkata, "Tidak,
Tidak, jangan sembuhkan aku. Aku benci melihat kalian semua. Jika kau tidak ingin seluruh tubuhmu hangus, bengkak, dan bernanah setelah digigit ular kobra sebesar itu, sebaiknya kau berbaring diam, kata Li Yunfei sambil berjongkok, mengangkat kakinya yang terluka, menurunkan kaos kakinya, dan memeriksa lukanya. Karena dia mengenakan sepatu kets biasa tanpa pelindung di sekitar pergelangan kakinya paling rentan terhadap cedera jika dia menginjak ular kobra atau memasuki area yang dilindunginya. Bekas taring dari dua ular berbisa itu dalam, menunjukkan sejumlah besar bisa telah disuntikan. Darah masih mengalir dari luka, dan Yi Xueyan merasakan sakit, yang berarti gigitan terjadi dalam waktu 10 menit. Jika lebih dari 10 menit telah berlalu, rasa kebas akan menggantikan rasa sakit, dan pada saat itu berbagai gejala bisa akan muncul. Kaki Yi Xueyan sangat pucat. Li Yunfei memegangnya, dan setelah sedikit meronta, menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, dia dengan marah menutup matanya. Luka-luka itu tampak semakin mengerikan di kulitnya yang seputih salju. Luka itu bukanlah lokasi yang tepat untuk menggunakan alat untuk mengeluarkan bisa. Li Yunfei mengerutkan kening, mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya, membuat dua sayatan kecil berbentuk salib pada luka ular itu, dan menekannya keras dengan tangannya. Darah dan bisa berwarna agak kuning keluar. Yi Xueyan menjerit kesakitan beberapa kali, mengutuk Li Yunfei, menyebutnya cabul, bahwa dia sengaja membalas dendam padanya dengan melukai kakinya, dan bahwa jika dia memiliki bekas luka, dia pasti akan membalas dendam padanya. Kemudian dia menangis dan memohon kepada sepupunya untuk mengantarnya ke rumah sakit di kota, dan tidak menanggung siksaan Li Yunfei. Barulah kemudian orang lain menyadari bahwa dia tahu nama Li Yunfei dan bahwa mereka tampaknya pernah berselisih. Li Yunfei juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pernah memberitahukan namanya kepada wanita itu. Bagaimana wanita itu bisa tahu? Su Jingshou, sebagai sepupu, juga merasa kesal, tetapi dia dapat memastikan bahwa Li Yunfei memang merawat sepupunya. Dan luka berbentuk salib itu sangat minim, menunjukkan bahwa dia tidak sengaja merusak kaki indah sepupunya. Berhenti berteriak, atau aku akan memotong kaki kananmu. Karena kau digigit ular berbisa di sini. Jika tidak sembuh, kau pasti harus diamputasi. Mungkin bahkan dari paha. Li Yunfei berteriak tegas, dan karena gadis itu terlalu banyak berontak, dia menampar telapak kakinya. Dengan suara dentuman keras, Yi Xueyan langsung terdiam, dan orang-orang di sekitarnya menahan napas, menunggu dia meledak dan melawan dengan lebih sengit. Entah itu ancaman amputasi yang membuat Yi Xueyan takut, atau tamparan yang memberikan efek, dia benar-benar mengertakkan giginya, menutup matanya, mengerang beberapa kali, dan berhenti bergerak. Li Yunfei merasa bahwa dia tidak bisa memeras darah atau racun apapun dengan tangannya, jadi dia menurunkan kaki wanita itu, mengambil tisu yang diberikan Yang Yunu kepadanya, dan menyeka darah dari kakinya. Anggap saja kau beruntung. Aku punya obat gigitan ular yang sudah disiapkan di mobilku. Tunggu saja dengan tenang dan jangan bergerak. Kalau kau bergerak sedikit saja, aku akan menamparmu. Li Yunfei berkata dengan tegas dan wajah datar. Dia berbalik dan berjalan ke sisi mobil, berpura-pura mencari sesuatu di laci penyimpanan, tetapi sebenarnya mengeluarkan 2 botol obat dan sebotol kecil minyak zaitun dari kompartemen kecil. Bisa ular kobra adalah campuran racun, terutama neurotoksin dengan hemotoksin sekunder. Kedua jenis obat gigitan ular harus diberikan, satu terdiri dari 6 pil dan yang lainnya 4 pil. Yi Xueyan menatap Li Yunfei dengan ekspresi rumit, lalu dengan patuh menelan obat itu. Entah mengapa, rasa sakit itu berangsur-angsur mereda, dan sensasi mati rasa menyebar di luka tersebut. Aku sudah minum obatnya dan aku merasa jauh lebih baik. Sakitnya sudah tidak terlalu parah lagi. Bisakah kau pergi sekarang? HMPH, kau ingin aku berterima kasih padamu? Tidak mungkin. Melihat Li Yunfei berjongkok di sampingnya, tanpa niat untuk pergi, Yi Xueyan mengepalkan tinju kecilnya dan meletakkannya di perutnya yang rata dan kencang. Seolah-olah dia akan meninjunya kapan saja untuk membalas pukulan yang baru saja diterimanya. Gadis bodoh. Fakta bahwa lukanya sudah tidak sakit lagi berarti racunnya sudah menyebar. Awalnya hanya mati rasa di luka, lalu menyebar ke seluruh kaki, dan akhirnya ke seluruh tubuh. Apa kau pikir racun ular kobra semudah itu diobati? Sabarlah, aku akan menghisap sebagian racunnya untukmu. Sungguh sial. Setiap kali aku bertemu denganmu, selalu saja tidak ada hal baik yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei meneguk minyak zaitun dan mulai menghisapnya. Dia memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan setelah menyelamatkannya, jadi dia tidak punya waktu untuk dihabiskan pada gadis bodoh ini. Li Yunfei menghisap beberapa tegukan darah beracun untuk Yi Xueyan, membuat gadis itu mengerang, tetapi dia tidak mengeluarkan suara aneh lagi. Hanya setelah dia menurunkan kaki gadis itu tampak ambruk, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, dan dia berhenti memprovokasi Li Yunfei. Aku akan menyisakan obat untuk 1 hari lagi. Jika besok kamu merasa tidak enak badan, kamu bisa terus meminumnya. Jika rumah sakit datang dan memberikan antivenom, dan kamu merasa racunnya sudah hilang, kamu tidak perlu meminumnya lagi. Sambil berbicara,
Li Yunfei mengeluarkan beberapa pil lagi. Satu berisi 6 pil dan yang lainnya berisi 4 pil. Lalu menyerahkannya kepada Su Jingshou. Setelah melakukan semua itu, ia buru-buru pergi bersama sepupunya, Yang Yunu. Adapun Su Jingshou, Qin Yao, dan yang lainnya, mereka merasa berterima kasih kepada Li Yunfei sekaligus memiliki pikiran aneh tentangnya. Campuran antara baik dan buruk. Mereka baru tersadar setelah melihat sosok Li Yunfei yang sedang mengemudi menghilang. Yi Xueyan tetap diam, merajuk, tetapi dalam hatinya ia berpikir bahwa ketika ia digigit ular berbisa, sepupunya sendiri hanya berteriak minta tolong, sementara justru orang yang tidak disukainya yang menghisap racun dan memberinya obat. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Sebagai perbandingan, ia menyadari bahwa Yang Yunu benar-benar beruntung. Bahkan sepupunya pun lebih beruntung darinya. Li Yunfei tiba di kota sebelum tengah hari, tepat pada waktunya untuk dimulainya pembangunan yang penuh berkah. Karena ini adalah pertama kalinya perusahaan tersebut membeli tanah di kota itu dan bertekad untuk membangun di sana. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus, dan wali kota Wu Xiaoyu bahkan secara pribadi menghadiri upacara peletakan batu pertama. Barulah saat itu dia menyadari bahwa perusahaan perlindungan lingkungan misterius ini sebenarnya dimiliki oleh Li Yunfei. Dia terkejut sekaligus senang, dan minum beberapa cangkir lagi bersamanya, yang semakin meningkatkan statusnya di kota Qinglong. Setelah selesai makan, mereka mendengar suara ambulans meraung-raung melewati restoran. Ambulans itu sangat lambat. Jika Yi Xueyan menunggu ambulans itu membawanya ke rumah sakit, dia mungkin akan meninggal atau setidaknya kehilangan uang makannya. Kakinya yang indah akan membengkak seperti tunggul pohon yang patah. Hu Dahai dan Jiang Qinqin bukanlah orang asing dan sangat sopan kepada Wu Xiaoyu. Kelompok itu mengobrol dan tertawa, dan makan malam berlalu dengan menyenangkan. Namun, Yang Yunu belum terbiasa dengan suasana sosial tersebut. Bos sungguhan ini adalah orang yang paling pendiam dan selalu mengikuti pendapat Li Yunfei. Hari ini hari Sabtu, dan tidak ada kelas di taman kanak-kanak pada sore hari. Jadi Li Yunfei menjemput Mau Mau dan Tong Tong dalam perjalanan pulang. Kedua anak itu dengan gembira naik ke mobil, mengatakan bahwa beberapa teman sekelas telah menjual cangkang jangkrik dan membeli banyak permen, dan mereka juga ingin menjual sebagian. Setelah liburan musim panas, masih banyak pedagang kecil yang membeli cangkang jangkrik. Mereka menawarkan harga yang wajar, sekitar 30 hingga 40 yuan per kilogram, yang kemudian mereka jual ke perusahaan farmasi besar dengan harga sekitar 60 yuan per kilogram. Namun, ketika masyarakat biasa membelinya dari toko obat tradisional Tiongkok, harganya mungkin telah dinaikkan menjadi sekitar 90 yuan per kilogram. Kedengarannya mahal, tetapi cangkang jangkrik sebenarnya cukup ringan. Sekantong penuh mungkin hanya berbobot sekitar 1 pon atau bahkan 8 atau 9 ons. Seorang anak mungkin bekerja keras sepanjang musim panas dan hanya berhasil mengumpulkan sedikit lebih dari 1 pon. Li Yunfei telah melihat cangkang jangkrik yang dikumpulkan Tong Tong. Beratnya hanya sedikit lebih dari 1 pon. Sedangkan Mau Mau, dia hanya membuat keributan. Dia sebenarnya tidak mengumpulkan satu pun cangkang jangkrik. Tidak lama kemudian, Mau Mau berlari kembali dengan 10 yuan di tangannya dan dengan gembira berteriak kepada Li Yunfei. Paman, kita sudah menjual cangkang jangkrik. Tong Tong memberiku 10 yuan. Lihat, lihat, apakah itu cukup untuk membeli sekantong permen kelinci putih? Cukup. Pergi ke pusat memancing dan tunjukkan ini pada ibumu, agar dia juga bisa senang. Li Yunfei menepuk kepala keponakannya dan memujinya. Bocah kecil itu berpikir sejenak, lalu membual, sebaiknya aku tidak memberitahu ibu. Aku akan memberinya kejutan saat membeli permen kelinci putih. Sambil berbicara, ia mengambil 2 buah delima dari meja dan berlari dengan gembira keluar dari halaman. Ia tampak menginjak ekor Jinbi, yang membuat Jinbi menjerit kesakitan, tetapi ia tidak berani menggigit siapapun. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Sebuah suara wanita, terdengar agak ketakutan, datang dari luar. Gold Coin dan Chopper Coin menggonggong beberapa kali, yang membuat wanita itu menjerit. Dia mengangkat tangannya dan berdiri tanpa bergerak di depan pintu villa. Li Yunfei buru-buru berlari keluar dan menghentikan koin emas dan tembaga yang berhamburan. Wanita parubaya itu berusia lebih dari 40 tahun dan tampak asing. Jelas bahwa ketika Mau berlari keluar, dia belum menutup pintu dengan benar, sehingga wanita itu bisa masuk. Siapakah kau? Apa yang kau inginkan? Li Yunfei tetap bersikap sopan, tanpa menyebutkan bahwa ini adalah kediaman pribadi dan orang luar tidak bisa masuk begitu saja. Saya mencari dokter ajaib kecil itu. Saya dengar dia tinggal di sini, dan saya ingin menemuinya untuk berobat. Wanita parubaya ini memiliki aura yang luar biasa, tetapi wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam, kelopak matanya sedikit bengkak, dan matanya penuh dengan pembuluh darah merah, seolah-olah dia sudah lama tidak tidur. Hehe, dokter ajaib kecil, ya? Apa kau dengar Gao Qiang membual lagi? Li Yunfei tertawa, mengundang wanita parubaya itu masuk, dan berkata, panggil saja aku Li Yunfei, atau Li Kecil. Jika kasusnya ringan dan kakekku tidak punya waktu untuk memeriksanya, kau bisa datang kepadaku. Ah,
Jadi Anda dokter ajaib itu. Saya Shirley, dan saya datang jauh-jauh dari ibu kota provinsi untuk menemui Anda. Saya harap Anda bisa membantu saya. Saya tersiksa oleh migrain dan insomnia. Serangan terakhir ini sudah berlangsung selama setengah bulan, dan tidak ada obat yang tampaknya berhasil. Saya merasa seperti belum memejamkan mata selama lebih dari 10 hari, dan saya belum tidur sama sekali. Jika saya tidak bisa tidur lagi, saya pasti akan bunuh diri. Saya sudah muak. Saat berbicara, wanita itu benar-benar mulai terisak. Jangan terburu-buru, Bu, mari kita bicara di dalam. Li Yunfei dengan cepat membujuk wanita parubaya itu. Untungnya, selain bentuk tubuhnya yang bagus, penampilannya tidak terlalu aneh. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam dan rambutnya kering. Jika orang lain melihatnya, mereka mungkin akan curiga. Sambil berjalan, Shirley menceritakan kisahnya. Baru saat itulah Li Yunfei menyadari bahwa meskipun terlihat seperti berusia 40-an, sebenarnya ia baru berusia 30 tahun. Ia selalu sangat cantik, tetapi karena sering insomnia, ia memiliki banyak bintik-bintik penuaan di wajahnya dan temperamen yang buruk. Ia telah bercerai 2 tahun lalu, dan hak asuh anaknya diberikan kepada mantan suaminya. Kondisi saya memburuk selama 2 tahun terakhir. Saya tidak hanya menderita insomnia, tetapi juga migrain parah. Saat sakit kepala menyerang, rasanya ingin membenturkan kepala ke tembok. Saya sudah menemui banyak dokter, baik pengobatan tradisional Tiongkok maupun pengobatan Barat, tetapi tidak ada yang membantu. Kali ini, serangannya sangat parah. Bahkan pil tidur dan obat penghilang rasa sakit yang kuat pun tidak efektif. Li Yunfei merasa kasihan padanya dan memeriksa denyut nadinya sambil menanyakan tentang kehidupan sehari-harinya. Ternyata dia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk perusahaan milik negara di provinsi tersebut. Dia memiliki pendidikan yang layak dan gaji yang baik, tetapi dia sangat picik dan mengingat segala sesuatu dengan sangat jelas. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak memuaskan kepadanya, dia akan menyimpan dendam untuk waktu yang lama, bahkan sampai tidak bisa tidur karenanya, hanya untuk merenungkan untung rugi dari satu kalimat itu. Menghadapi penyakit yang begitu sulit dan rumit, Li Yunfei hanya bisa mencoba resep yang diberikan kakeknya. Kakeknya menulis resep obat untuk 3 hari dan menyuruhnya pergi ke kota untuk membeli obat dan melihat hasilnya. Jika berhasil, dia bisa meminumnya selama 4 hari lagi. Jika tidak berhasil, kakeknya akan mengubah resepnya. Paranoia Shirley kembali muncul. Dia bertanya mengapa dokter itu tidak bisa menjamin khasiat obat tersebut, dan apakah dia harus meminta dokter tua itu untuk memeriksa resepnya. Dia juga bertanya-tanya apakah obat tradisional Tiongkok di kota itu palsu dan apakah dia harus kembali ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan obat dari apotek Tong Rentang. Li Yunfei bingung menghadapi pasien seperti ini, jadi dia hanya menyuruhnya untuk minum obat sesuai resep dan mengatakan bahwa dia akan melihat hasilnya setelah meminumnya. Dia tidak bisa terlalu keras padanya. Jadi sebelum dia pergi, dia bahkan memberinya 2 genggam buah jujubeliar dari penyimpanan ruangnya, mengatakan bahwa itu akan memiliki efek tambahan pada gejalanya, dan menyuruhnya untuk memakannya perlahan dan tidak memberikannya kepada orang lain. Shirley, dipenuhi keraguan, pergi dengan resep itu. Dia terus menoleh ke belakang, ekspresi curiganya membuat jengkel. Li Yunfei menutup pintu depan sebelum kembali ke villa, berbaring di sofa dan memasuki ruangan kecil. Beberapa hari terakhir ini saya terlalu sibuk untuk mengairi tanah di lahan kecil saya, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan sayuran yang saya tanam. Begitu saya masuk, saya merasakan ada sesuatu yang salah. Semua tanaman di lahan kecil itu menguning, dan daunnya layu, tampak seperti akan mati. Melihat pemandangan ini, Li Yunfei berkeringat dingin. Dia segera mengelilingi planet kecil itu dan menemukan bahwa semua tanaman seperti itu, mengelilingi pohon buah-buahan yang sudah berbuah, serta ginseng dan rumput liar di tanah. 2 ular piton, dengan ekspresi polos, melingkar di pintu masuk gudang anggur, tampak sama-sama lesu, seolah-olah kurangnya energi spiritual memengaruhi tidur mereka. Burung Girfalcon itu melayang gelisah di udara. Ketika melihat Li Yunfei muncul, ia terbang ke kepalanya dengan suara mendesing, tampak sangat tidak nyaman dengan perubahan ruang tersebut. Li Yunfei juga tercengang. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak tahu ruangan kecil ini apa. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menenangkan dirinya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa pasti ada sesuatu yang terlewatkan. Dia terbang melintasi setiap bagian planet kecil itu, memeriksa tumbuh-tumbuhan dan tanahnya, hingga dia terbang di atas kolam mata air luar angkasa dan mendapati bahwa mata air itu tidak lagi menyemburkan air. Baru saat itulah dia sepertinya memahami sesuatu. Tidak hanya air mata air berhenti mengalir keluar, tetapi bahkan sedikit bercak cairan hijau pucat di tengah mata air pun dengan cepat menyatu dengan air mata air spiritual biasa. Li Yunfei tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual di ruang tersebut tidak mencukupi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak mengisi seluruh ruang dengan sayuran, tidak ada. Setelah dipikir-pikir,
Li Yunfei menyadari bahwa perubahan abnormal di ruang tersebut mungkin terkait dengan sayuran yang ditanam di sana. Pertumbuhan pesat sayuran di area yang luas tersebut mengonsumsi banyak energi spiritual ruang. Ketika energi spiritual ruang tidak mencukupi, hal ini menyebabkan tanaman layu dan menunjukkan tanda-tanda kematian. Untuk membuktikan dugaannya, Li Yunfei memberitahu keluarganya dan pergi ke ibu kota provinsi malam itu juga untuk membeli lebih banyak giok dan menaruhnya di ruangan kecilnya untuk melihat apakah itu dapat memulihkan energi spiritual yang hilang. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke jalan barang antik, jadi saya membeli sekitar selusin batu giok yang belum dipoles di toko perhiasan biasa, menemukan tempat yang terpencil, dan melemparkannya ke ruang kecil. Dalam sekejap, selusin batu giok itu lenyap ke dalam tanah hitam, seolah ditelan. Seluruh ruang kecil yang layu itu sedikit bergetar, dan beberapa tunas hijau lembut tumbuh dari ujung beberapa tanaman. Melihat ini, Li Yunfei akhirnya menghela napas lega. Meskipun membeli giok akan menghabiskan banyak uang, selama solusi dapat ditemukan, uang yang hilang dapat diperoleh kembali. Dia meninggalkan tempat kecil itu dan berkendara ke jalan barang antik di ibu kota provinsi, berniat untuk mencari para pedagang giok besar dan membeli giok sebanyak mungkin untuk menstabilkan situasi di tempat kecil itu terlebih dahulu. Sesampainya di jalanan barang antik, pemberhentian pertama Li Yunfei adalah Wan Shizai, di mana ia menemukan pemiliknya, Wu Zongxing, dan bertanya kepadanya apakah ia memiliki batu giok berkualitas baik baru-baru ini. Wu Zongxing memiliki kesan mendalam terhadap Li Yunfei dan masih mengingat metodenya yang luar biasa dalam mengidentifikasi batu giok mentah. Ketika melihat Li Yunfei masuk dan bertanya tentang batu giok mentah, Wu Zongxing tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, ia bertanya sambil tersenyum, "Tuan Li, sebenarnya, investasi batu giok mentah sudah tidak terlalu menguntungkan lagi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berinvestasi dalam giokit?" Sambil berbicara, ia menunjuk beberapa batu yang dipajang di ruangan itu dan menjelaskan, "Ini semua adalah batu giok mentah yang dibeli toko kami. Karena ukurannya sesuai dan penampilannya bagus, batu-batu ini untuk sementara ditempatkan di kantor saya. Namun, dengan batu-batu mentah ini, tidak mungkin untuk menentukan apakah ada giok di dalamnya. Dibutuhkan kemampuan identifikasi yang sangat kuat. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba peruntungan?" Li Yunfei belakangan ini banyak mempelajari pengetahuan tentang giok dan batu giok secara daring. Mendengar perkataan Tuan Wu, ia tersenyum kecut dan berkata, "Saya bisa bermain-main dengan batu giok mentah, tetapi saya tidak mampu mempertaruhkan uang saya pada batu giok. Saya tidak memiliki sumber daya keuangan." "Tuan Li, Anda keliru. Tidak semua batu giok mentah berharga mahal. Misalnya, potongan ini beratnya sekitar 90 kg, dan toko kami hanya menghabiskan sedikit lebih dari 200.000 yuan untuk membelinya. Di sisi lain, potongan di sebelahnya hanya berbobot sekitar 30 kg, tetapi toko kami menghabiskan 2 juta yuan untuk membelinya. Itu tergantung pada kondisi pinggirannya dan warna yang terlihat, yang semuanya dipertimbangkan bersama. Ketika pertama kali terjun ke industri ini, saya pertama kali ikut serta dalam perjudian giok Myanmar. Saya bertemu dengan seorang ahli senior yang menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli sebuah batu kecil yang tidak mencolok. Batu itu berwarna hitam di luar dan sama sekali tidak memiliki urat hijau. Tetapi ketika Anda membelahnya, ternyata warnanya hijau keagungan. Dia menghasilkan puluhan juta dolar dari batu itu. Sejak saat itulah saya menjadi terpesona dengan perjudian giok. Satu potongan bisa membuatmu miskin, potongan lain bisa membuatmu kaya, dan potongan lainnya bisa membuatmu jatuh miskin. Itulah daya tarik dunia judi giok. Setengah dari alasan Wan Shizai saya mampu berdiri di ibu kota provinsi adalah karena reputasi yang telah saya bangun melalui judi giok. Jika Tuan Li punya uang lebih, mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke Myanmar? Kita bisa bermitra dan mendapatkan izin masuk untuk tahun ini, dan kita bisa membagi keuntungan sesuai bagian kita." Barulah saat itu Li Yunfei menyadari mengapa Bos Wu berulang kali mengundangnya untuk bergabung dalam industri perjudian giok. Ternyata ia kekurangan dana dan ingin membujuknya untuk berinvestasi. Selain risiko perjudian giok, ia juga tidak cukup mengenal Wu Zongxing untuk bermitra dengannya. Dilihat dari transaksi bisnis terakhir mereka, Wu Zongxing bukanlah orang yang jujur. Ia telah mencampur banyak giok palsu ke dalam batu mentah. "Oh, aku ingin tahu berapa harga tiket masuk ini?" Li Yunfei tidak terburu-buru untuk menolak. Lagi pula, dia masih perlu membeli batu giok mentah murah darinya. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah batu giok mentah itu dan menyentuhnya beberapa kali. Dilihat dari penampilan dan tekstur batu-batu kasar itu saja, Li Yunfei tidak bisa memastikan apapun. Ada 7 batu giok kasar dengan berbagai ukuran di sana. Beberapa memiliki warna hijau yang terlihat di celah-celahnya, beberapa benar-benar hitam tanpa warna hijau sama sekali, dan beberapa memiliki bintik-bintik coklat. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada label harga di batu-batu itu. Harganya tidak terlalu mahal. Batu terkecil harganya 1 juta, sedangkan yang lainnya berkisar dari lebih dari 1 juta hingga lebih dari 2 juta. Batu abu-abu terbesar harganya sekitar 3 juta. Ada kilatan di mata Wu Zongxing, tetapi dia melanjutkan dengan sopan,
tidak seberapa. Tahun ini, tiket masuk harganya 20 juta dolar AS, 2 kali lipat dari tahun lalu, yang membuat saya terkejut. Jika saya tidak membeli terlalu banyak barang yang belum sempat saya jual, saya tidak akan kesulitan dengan jumlah uang sebanyak ini. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa kami, Wan Shizai, memiliki cabang di Beijing dan Shanghai. Saya hanya menyukai lingkungan Sichuan, itulah sebabnya saya tinggal di sini. Jika saya punya cukup waktu, saya pasti bisa mengumpulkan uang. Tapi sekarang Myanmar memberi kami pemberitahuan mendadak bahwa acara judi giok tahun ini akan diadakan bulan depan. Jadi meskipun saya mengajukan pinjaman, itu akan terlambat. Li Yunfei menimbang potongan giok mentah terkecil di tangannya dan tertawa. Bisnis Tuan Wu pasti sangat besar. Tetapi apakah Anda pikir orang seperti saya yang berdagang giok dalam jumlah kecil layak untuk bergabung dengan bisnis Anda? Beberapa juta yang saya miliki tidak sebanding dengan perhatian Anda. Sebaiknya Anda membawa beberapa potongan giok mentah yang lebih baik. Jika saya rasa harganya tepat, saya akan menyerahkan uangnya sekaligus. Dengan begitu, semua orang akan merasa tenang. Haha, kalau kau mampu menghabiskan jutaan untuk bermain-main dengan pecahan giok, kekayaanmu pasti setidaknya puluhan juta, kan? Jika Tuan Li tertarik bergabung, saya, Wu Zongxing, tentu akan menyambutnya. Kalau tidak, saya tidak akan memaksanya. Lagi pula, kau bukan satu-satunya mitra yang saya undang. Untuk mengumpulkan cukup uang untuk sertifikat kualifikasi masuk dalam waktu singkat, saya perkirakan saya perlu mencari lebih dari 10 mitra. Oh, tunggu di sini. Saya akan menelepon gudang dan meminta mereka mengirimkan lebih banyak batu giok mentah untuk kau pilih. Dengan itu, Wu Zongju mengangkat telepon di atas meja dan mulai menelepon gudang. Li Yunfei meletakkan batu giok mentah itu dan, menggunakan metode identifikasi gioknya, tidak merasakan kehangatan apapun dari luka lama di tangannya. Semua batu giok mentah itu terasa sama. Tidak ada sensasi khusus. Li Yunfei tidak percaya penglihatan Wu Zongxing begitu buruk sehingga tidak satupun dari batu giok mentah yang dibelinya mengandung giok. Jadi, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia langsung memasuki ruang kecilnya. Lalu mengirimkan tubuh spiritualnya keluar dari ruang itu dan masuk ke dalam giok di tangannya. Ini adalah pertama kalinya Li Yunfei mencoba melakukan ini. Dia merasakan kegelapan tiba-tiba di depan matanya, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang gelap gulita. Sangat sulit bagi jiwanya untuk bergerak. Tetapi ketika dia mencapai pusatnya, dia tiba-tiba merasakan sensasi kristal. Jiwanya terasa lebih ringan dan memasuki objek kristal tersebut. Dia tidak lagi merasakan kegelapan atau kelelahan. Benda kristal itu hanya sebesar kepalan tangan. Meskipun terhubung erat dengan batu di sekitarnya, benda itu terbuat dari material yang sama sekali berbeda. Benda itu memberi roh perasaan yang sangat istimewa, seolah-olah mengandung banyak kekuatan spiritual. Ketika roh berada di dalamnya, rasanya seperti sedang mandi dalam saripati mata air spiritual. Sebuah pikiran terlintas di benak Li Yunfei, dan dia menduga bahwa benda seukuran kepalan tangan itu mungkin adalah giok. Awalnya dia tidak yakin apakah giok akan berguna di ruang kecil itu. Tetapi melalui indera rohnya, tampaknya roh itu memiliki keinginan yang kuat terhadap giok. Roh itu muncul dari satu bongkahan giok dan memasuki bongkahan lainnya, tetapi yang ini benar-benar kosong, tanpa satupun tempat yang akan membuatnya merasa nyaman. Dia mencoba 3 atau 4 bongkahan berturut-turut, tetapi tidak menemukan apapun. Keringat tipis mulai terbentuk di dahi Li Yunfei. Roh itu tidak bisa tinggal di luar tubuhnya terlalu lama. Itulah sebabnya dia meronta-ronta. Ketika roh itu mencoba potongan batu mentah terbesar dan terakhir, tampaknya begitu masuk, ia langsung tersedot ke dalam massa energi yang sangat besar. Energi itu penuh dengan energi kehidupan hijau, yang membangkitkan semangat roh yang kelelahan itu. Ia terombang-ambing beberapa kali dan tidak meninggalkan area yang penuh energi ini. Li Yunfei sangat gembira. Bongkahan giok mentah yang besar ini, selain lapisan terluar berupa kulit batu abu-abu, seluruhnya terbuat dari giok di dalamnya, hanya dengan sedikit kotoran yang memisahkannya. Jika dipotong, pasti akan laku dengan harga mahal. Saat ini, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 5 juta yuan di rekeningnya. 2 juta yuan diantaranya dibayarkan oleh Gao Qiang untuk biaya pengobatannya, dan lebih dari 3 juta yuan berasal dari penjualan sayuran. Karena musim semangka hampir berakhir dan hanya tersisa satu kelompok semangka kecil terakhir, Fu Menlou tidak memiliki buah untuk dibeli, sehingga pendapatan Li Yunfei menurun drastis. Baru-baru ini, buah-buahan telah masuk ke pasar, tetapi belum dipanen secara resmi, dan ia juga menunggu uang ini untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Menurut Wu Zongxing, batu giok mentah yang dipajang ini dimaksudkan untuk dijual demi mendapatkan uang. Li Yunfei menyeka keringat di dahinya, berbalik, dan tampak dengan santai mengamati perabotan kantor Wu Zongxing. Bongkahan giok mentah yang sangat besar ini, jika dipotong-potong, seharusnya dapat meringankan beban keuangan mereka, karena ia ingat bahwa bahkan liontin giok kecil biasa di toko perhiasan dijual seharga puluhan ribu yuan. Ia bertanya-tanya berapa banyak liontin giok kecil serupa yang dapat dibuat dari bongkahan besar ini. Panggilan telepon Wu Zongxing belum berakhir ya. Ya, bawalah beberapa bahan baku giok berkualitas dari bagian bawah gudang.
Anda harus ingat klien ini. Terakhir kali dia datang ke Wan Shizai kami, dia memilih beberapa batu palsu yang salah kami nilai. Benar, itu Tuan Li. Oke, setelah Anda mengumpulkan semuanya, bawalah ke kantor saya secepat mungkin. Sambil menelepon, Wu Zongxing memperhatikan Li Yunfei. Ia melihat Li Yunfei memainkan beberapa potongan batu giok mentah, tampak melamun. Maka Wu bercanda, jika Tuan Li tertarik, Anda bisa membeli batu mentah yang saya punya di sini. Hehe, ini harga yang saya tetapkan di toko. Jika Tuan Li benar-benar tertarik, saya bisa memberikan diskon, tambahkan sedikit biaya untuk jasa saya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku memilih bahan gioknya dulu. Jika aku punya uang lebih, baru aku pertimbangkan apakah akan membelinya atau tidak. Li Yunfei bahkan tidak melirik batu kasar yang baru saja dipilihnya. Dia duduk kembali di kursinya dan menyesap tehnya. Tidak lama kemudian, manajer gudang dan beberapa petugas keamanan, membawa beberapa kotak, memasuki kantor Wu Zongxing dengan susah payah. Para petugas keamanan meletakkan barang-barang mereka dan berdiri di pintu, hanya menyisakan manajer gudang untuk menyambut Li Yunfei. Li Yunfei menjawab dan mulai memilih pecahan giok, menolak potongan utuh yang lebih besar. Giok biasa disebut nefrit, dan giok jade disebut jadeit. Semakin besar potongannya, semakin berharga, dan dapat digunakan untuk membuat benda-benda besar. Pecahan kecil biasa hanya dapat digunakan untuk membuat liontin, dan bahkan dapat dianggap sebagai barang rongsokan. Li Yunfei berpura-pura memilih beberapa barang, mirip dengan yang dia pilih terakhir kali. Dia memperkirakan harganya lebih dari 1 juta, menyisakan cukup uang untuk membeli batu mentah yang berisi bongkahan giok besar. Baiklah, sekian dulu untuk sekarang. Bisakah Anda memberi saya perkiraan harga, Tuan Wu? Li Yunfei menyerahkan barang-barang yang dipilih kepada Wu Zongxing. Wu Zongxing memperkirakan harga secara kasar dan menyebutkan angka 1,6 juta yuan, dengan mengatakan bahwa ada beberapa keping giok hetian berkualitas tinggi, sehingga harganya tinggi. Dia juga mengatakan bahwa keping-keping berkualitas tinggi ini memiliki nilai koleksi yang tinggi, dan dia tidak akan meminta manajer gudang untuk mengeluarkannya jika mereka bukan pelanggan tetap. Li Yunfei tersenyum, menandakan bahwa itu tidak masalah, lalu menunjuk ke deretan batu giok mentah dan bertanya, berapa harga jualnya? Harga yang tertera sepertinya agak tinggi. Lagi pula, tidak ada satupun batu mentah ini yang berwarna hijau pudar. Wu Zongxing tertawa dan berkata, haha, kau tidak bisa berkata begitu. Tidak peduli seperti apa kondisinya di luar. Semua batu kasar milikku ini adalah batu kasar asli dari tambang tua, dan peluang menemukan giok sangat tinggi. Kau juga pelanggan tetap, dan aku butuh uangnya segera, jadi jangan banyak bicara omong kosong. Aku akan memberimu diskon 20% dari harga yang tertera di daftar. Ambil saja yang kau mau. Li Yunfei berpura-pura ragu sejenak, pertama-tama menunjuk ke batu kasar terkecil, lalu dengan cepat mengubah pikirannya dan berkata, karena bosku memberi saya diskon, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan emas ini dan memilih yang terbesar? Setelah mengatakan itu, dia menepuk potongan giok mentah terbesar, menandakan bahwa dia menginginkan yang ini. Wu Zongxing sedikit terkejut, tetapi tetap tersenyum dan berkata, Anda memiliki mata yang jeli. Ini pertama kalinya saya di Myanmar. Saya membeli batu mentah dari tambang tua ini dengan bimbingan seorang ahli. 2 atau 3 juta mungkin tampak banyak, tetapi dibandingkan dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta yang sering diperdagangkan dalam batu mentah, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya aku tidak mampu memainkan permainan ini. Aku hanya membeli sedikit sesekali untuk hiburanku sendiri, kata Li Yunfei, sambil mengeluarkan kartu banknya dan meminta Wu Zongxing untuk melunasi tagihannya. Transaksi 4 juta. Dan Anda menyebutnya hanya untuk bersenang-senang? Tuan Li, Anda benar-benar bakat terpendam. Pelanggan seperti Anda adalah klien kelas atas di antara semua toko saya. Wu Zongxing berkata sambil memasukkan jumlah dan menyerahkan alat pembaca kartu kepada Li Yunfei agar dia bisa memasukkan PIN. Batu giok mentah itu harganya 1,6 juta. Dan potongan giok ini harganya 3 juta. Karena kami mendapat diskon 20%, harganya menjadi 2,4 juta. Jadi, totalnya adalah 4 juta. Melihat Li Yunfei memasukkan kata sandi dan transaksi berhasil, senyum Wu Zongxing semakin lebar. Kemudian, ia mengeluarkan 2 keping giok hetian seukuran telapak tangan dari kotak dan menyerahkannya kepada Li Yunfei, sambil mengatakan bahwa itu adalah hadiah cuma-cuma. Ia juga mengundangnya makan malam-malam itu untuk membahas topik-topik seputar dunia koleksi, serta informasi tentang peluang investasi dalam giok dan zamrud. Li Yunfei terburu-buru kembali dan merapikan ruangan kecilnya, sehingga ia tidak sempat makan malam bersama Wu Zongxing. Untuk saat ini, ia tidak tertarik dengan sertifikasi judi giok Burma. Ia akan memikirkannya nanti ketika ia memiliki lebih banyak uang. Batu giok mentah itu beratnya lebih dari 100 kg. Setelah diikat dengan tali, akhirnya diantarkan ke Longhorn dengan sangat hati-hati oleh 4 petugas keamanan. Wu Zongxing mengantarnya ke mobil dan, begitu melihat mobil Longhorn milik Li Yunfei, langsung tersenyum dan berkata, Tuan Li, mobil ini cukup bagus. Dilihat dari plat nomornya,
Ini dari kota Yunhuang. Saya sering pergi ke kota Yunhuang. Pemandangannya sangat bagus, ini tujuan wisata yang hebat. Saya mendengar ada desas-desus tentang ular piton yang memakan manusia di kota Yunhuang baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah itu benar? Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha, memang ada cukup banyak ular piton, tapi saya belum pernah melihat yang memakan manusia. Rumor di internet tidak perlu dianggap serius. Jika Tuan Wu punya waktu, silakan datang dan kunjungi kota Yunhuang kami. Pegunungannya indah, airnya jernih, dan penduduknya ramah. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemandangan alam liar di persimpangan 3 provinsi. Tidak masalah, tidak masalah. Aku pasti akan datang dan mengganggu Kakak Li saat aku punya waktu luang. Keduanya bertukar kata-kata sopan hingga longhor milik Li Yunfei menghilang di tikungan jalan. Saat itulah senyum Wu Zongxing memudar. Manajer gudang itu mencibir. Bos, Li Yunfei ini benar-benar idiot. Dia jelas tidak tahu apa-apa tentang batu giok mentah, namun dia berani menghabiskan jutaan untuk membelinya. Kita sudah memotong 7 atau 8 potong batu mentah ini, dan tidak satu pun yang berubah menjadi hijau. Kita ditipu waktu itu, membeli batu-batu tak berharga ini dari pinggiran tambang tua di lelang Yangon. Jika kita tidak mendapatkan lebih dari 2 juta darinya, kita akan benar-benar kehilangan banyak uang. Hehe, kau tidak bisa berkata begitu. Berjudi dengan batu mentah itu semua tentang sensasi. Bahkan batu-batu tak berharga di pinggiran tambang tua pun telah menghasilkan giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Beberapa tahun yang lalu, sepotong giok ungu es mentah, seberat sekitar 6 kg, dipotong di lelang Yangon dan dijual dengan harga selangit 200 juta. Batu mentah itu berasal dari area lelang yang sama dengan batu-batu mentah ini. Jika bukan karena alasan itu, aku tidak akan secara impulsif menghabiskan puluhan juta untuk membeli semua batu tak berharga ini. Wu Zongxing berkata sambil berjalan menuju kantornya di lantai 2. Benar sekali. Jika kita memotong sepotong batu giok yang berwarna hijau, kita bisa menutup biaya produksi. Berapapun ukuran batu gioknya, jika kita memotongnya dan melihat warna hijau, harganya akan meningkat puluhan kali lipat. Jangan terlalu bersemangat dulu. Sekalipun kita berhasil memotong beberapa batu giok, kita tidak akan menjualnya kepada orang lain. Stok batu giok di toko kita sudah habis, jadi kita harus ikut serta dalam lelang batu giok Yangon tahun ini. Jika kita tidak ikut serta dalam lelang utama dan harus melalui lelang sekunder di Guangdong dan Yunnan, kerugian kita akan lebih besar lagi. Bisakah Anda membantu kami menghubungi beberapa klien besar dan melihat apakah mereka tertarik? Jika semua upaya gagal, kita akan meminjam uang dengan bunga tinggi untuk ikut serta dalam lelang batu giok bulan depan. Li Yunfei tidak pergi jauh. Di sebuah sudut terpencil, ia menyimpan batu giok mentah dari bagasi mobil ke ruang kecilnya. Ia memarkir mobil di pinggir jalan dan memasuki ruang kecil itu untuk memeriksa perubahan di dalamnya. Ketika bongkahan giok besar ini dilemparkan ke ruang sempit itu, Li Yunfei dapat melihat dengan mata telanjang bahwa lapisan terluar batu biasa itu langsung hancur berkeping-keping, dan bongkahan giok hijau zamrud yang besar melayang di udara. Baru setelah lapisan luar batu biasa itu terkelupas, giok itu perlahan jatuh ke tanah hitam. Begitu memasuki lahan itu, seluruh ruang kecil tersebut tiba-tiba bergetar, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat telah meletus, menyapu pegunungan, bumi, dan setiap tanaman di dalam ruang tersebut. Daun-daun kuning yang layu seketika berubah menjadi hijau zamrud, montok, dan penuh kehidupan. Bukit kecil itu mengeluarkan suara kriuk, kriuk yang menggerogoti gigi, dan dalam sekejap mata, bukit itu tumbuh setinggi bangunan 7 atau 8 lantai. Ukurannya berlipat ganda. Tanaman di bukit itu tumbuh subur, menciptakan pemandangan yang rimbun, dan dalam sekejap mata, tanaman itu menutupi seluruh bukit. Kali ini, kolam mata air spiritual spasial itu tidak membesar, tetapi dengan bunyi plop, aliran air hijau zamrud menyembur keluar setinggi 2 atau 3 meter. Esensi air mata air itu terlihat memenuhi seluruh kolam mata air spiritual, mengubah seluruh kolam menjadi hijau zamrud tanpa dasar. Li Yunfei mengambil segenggam air, yang masih transparan di tangannya, tetapi ketika diletakkan di kolam, air itu berubah menjadi hijau zamrud yang indah seperti giok. Ular piton emas dan hitam itu ketakutan dan bergegas keluar dari gudang anggur, menatap kosong perubahan di sekitarnya, mendesis kebingungan. Dengan teriakan tajam, burung Girfalcon melesat di udara. Sayapnya yang besar hampir menutupi matahari kecil. Kali ini, planet kecil itu hampir tidak bertambah besar, tetapi Li Yunfei merasa bahwa seluruh ruang angkasa kecil itu telah mengalami lompatan kualitatif. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengetahui di mana perubahan terbesar itu terjadi. Baru setelah burung elang muncul dan berputar-putar di langit dengan bulunya yang agak acak-acakan, dia tiba-tiba menyadari bahwa rotasi planet kecil itu akhirnya kembali normal, dan ada angin alami di ruang angkasa. Tumbuhan bergoyang lembut tertiup angin, hijaunya yang rimbun sungguh mempesona. Lebah sibuk mengumpulkan nektar, burung elang berkicau, dan serangga berdengung. Inilah lingkungan alam yang harmonis. Li Yunfei memperoleh beberapa wawasan, menyadari pentingnya zat spiritual seperti giok bagi ruang kecil tersebut. Dia juga melihat bahwa hewan-hewan biasa memainkan peran penting dalam perkembangannya.
Diam-diam dia memutuskan bahwa ketika dia punya waktu, dia akan menangkap lebih banyak hewan kecil biasa dan menempatkannya di ruang tersebut untuk melihat apakah mereka dapat mendorong perubahan. Mengapa bongkahan giok raksasa ini terasa seperti sumber energi? Ditelan oleh ruang kecil sehingga ruang kecil itu dapat berfungsi dengan baik? Hanya dengan energi spiritual yang cukup, planet kecil itu dapat berputar secara normal. Dan hanya dengan demikian energi spiritual dapat terus muncul untuk memasok tanaman di ruang tersebut dan menyebabkan mata air spiritual muncul? Namun, bongkahan giok sebesar itu beratnya hampir 100 kilogram. Jika semuanya terjual, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Li Yunfei tiba-tiba teringat hal ini setelah meninggalkan ruang kecil itu. Dia mengerang kesakitan. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia menjual bongkahan giok itu, dia bisa menjadi orang super kaya bahkan tanpa ruang kecil itu. Namun kemudian ia berpikir lagi, ruang kecil itu bukan hanya untuk menghasilkan uang. Ruang itu juga memiliki kegunaan unik untuk membela diri dan berolahraga. Sejak memiliki ruang kecil itu, ia hampir tidak pernah merasa takut ketika menjelajah pegunungan terpencil dan hutan lebat. Bahkan ketika ia jatuh ke dalam gua bawah tanah terakhir kali, ia tidak benar-benar ketakutan. Jika bukan karena takut mengungkap rahasia ruang kecil itu, binatang buas di gua bawah tanah itu tidak akan cukup menakutkan baginya untuk dibunuh. Saat mencari hotel yang cocok, ia melewati toko perlengkapan backpacker dan masuk untuk membeli perlengkapan luar ruangan, serta obat-obatan dan makanan yang biasa digunakan. Ia juga membeli banyak garam di supermarket terdekat. Jika ia jatuh ke dalam gua bawah tanah serupa lagi, meskipun tidak ada yang menyelamatkannya, garam dan makanan di ruang kecil itu akan cukup untuk bertahan hidup selama sisa hidupnya. Setelah makan sebentar di luar, Li Yunfei menemukan hotel biasa dan masuk untuk beristirahat. Dia merasa uangnya hampir habis dan tidak ingin membuang-buang uang. Hotel kecil di sini hanya berharga 180 yuan per malam, yang dianggap sebagai upah rata-rata. Masih ada lebih dari 1 juta yuan di rekening tersebut. Biaya pembangunan dan renovasi Hudahai telah diselesaikan, begitu pula uang untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya terintegrasi. Namun, Xie Kang masih berutang 100.000 yuan kepadanya untuk rencana penataan lanskap. Xie Kang belum memintanya, tetapi Li Yunfei tidak bisa menolak untuk membayarnya. Akan menjadi tidak baik jika Xie Kang memintanya nanti. Memikirkan hal ini, Li Yunfei berinisiatif menelepon Xie Kang. Pertama-tama bertukar sapa sebelum membahas urusan bisnis, menanyakan nomor rekening perusahaannya, dan bersiap untuk mentransfer 100.000 yuan yang menjadi hutangnya. Hanya 100.000 yuan? Bagaimana kau bisa memberikannya padaku? Bagaimana aku bisa menerimanya? Kakak Li, kau telah banyak membantuku, dan aku tidak pernah benar-benar menyetujui apapun darimu. Jika kau terus bersikap dingin, aku akan marah. Xie Kang menolak untuk menerimanya apapun yang terjadi. Bantuan tetaplah bantuan, dan bisnis tetaplah bisnis. Jika kau tidak menerima uang ini, bagaimana mungkin aku bisa meminta bantuanmu lagi di masa depan? Li Yunfei benar-benar tidak ingin berutang uang kepadanya. Lagi pula, ini adalah urusan bisnis yang sah. Jika dia tidak menerimanya, bagaimana mungkin dia bisa menerima uang darinya di masa depan? Xie Kang tertawa dan berkata, "Haha, jangan dulu kita bahas soal uang. Ngomong-ngomong, saya sedang mengerjakan proyek besar di ibu kota provinsi, tetapi ada bagian sungai, sekitar 1.000 meter panjangnya, yang sangat tercemar. Saya perlu Anda untuk melihat dan memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan bagian ini. Karena ini sungai perkotaan, meskipun kita menggunakan tanaman air untuk mengolah polusi, tanaman tersebut tidak akan diizinkan untuk dilestarikan. Setelah diolah, mungkin perlu dikeruk. Jika bukan karena perusahaan perlindungan lingkungan Kinyu Anda, saya tidak akan berani mengerjakan proyek seperti ini. Ini cukup kebetulan. Saya kebetulan berada di ibu kota provinsi untuk urusan bisnis. Saya akan meluangkan waktu untuk memeriksanya besok. Jika polusinya tidak terlalu parah, dan mirip dengan sebelumnya, seharusnya memakan waktu sekitar 5 atau 6 hari, kata Li Yunfei, memberikan perkiraan konservatif. Xie Kang sangat gembira mendengar bahwa Li Yunfei juga berada di ibu kota provinsi dan ingin mengajaknya bernyanyi karaoke bersama klien, dengan mengatakan bahwa akan ada wanita-wanita cantik yang menemaninya. Li Yunfei dengan tegas menolak. Dia lebih suka menghabiskan waktunya membaca di ruangannya yang kecil daripada bernyanyi karaoke. Gulungan bambu yang ditinggalkan oleh guru Lingsu telah tersimpan di ruangan kecilnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sekarang setelah dia punya waktu, Li Yunfei memutuskan untuk melihatnya. Li Yunfei memasuki ruangan kecil itu, menemukan gulungan bambu yang ditinggalkan oleh Taois Lingsu, mengambil sebuah gulungan secara acak, dan memeriksanya dengan saksama. Gulungan bambu itu dibuat dengan sangat kasar, tetapi aksaranya terukir dengan sangat jelas. Namun, Taois tua itu terbiasa menggunakan aksara tradisional, yang membuat Li Yunfei sangat kesulitan membacanya. Dia seringkali harus menebak dan mencoba memahami sebuah kalimat sebelum dia bisa mengerti maknanya. Bagian awal buku ini menggambarkan kehidupan sehari-hari Taois Lingsu di sebuah gua bawah tanah. Ia mengatakan bahwa binatang buas di pegunungan dan hutan tidak menakutkan,
Tetapi ular berbisa yang ada di mana-mana adalah masalah besar. Ling Sudaoren mengatakan bahwa dalam 10 hari setelah jatuh ke dalam gua bawah tanah, ia digigit ular berbisa sebanyak 7 kali. Untungnya, ia bereaksi sangat cepat dan menggunakan kungfunya untuk mematahkan gigitan ular segera setelah ular itu hendak menggigitnya. Kemudian ia menggunakan ki-nya untuk mengeluarkan racun tersebut. Li Yunfei terkekeh beberapa kali melihat ini. Para pendeta Taois, ketika membual, selalu suka menggunakan bahasa mistis dan tahayul. Mengatakan mereka menggunakan ki untuk mengeluarkan racun kurang akurat daripada menyebutnya kultivasi energi internal. Kakek sering membual ketika mabuk tentang betapa tingginya kemampuannya dan tingkat kultivasi energi internalnya. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Satu-satunya saat aku melihat kakekku menggunakan kungfunya adalah ketika dia meminum air dari mata air spasialnya dan menghembuskan kepulan uap putih yang membuat kertas jendela beberapa meter jauhnya bergetar keras. Selanjutnya, pendeta Taois Lingsu menyebutkan seekor ikan mengerikan di sungai bawah tanah. Ia mengatakan bahwa ketika sedang menangkap salamander di sungai, ia hampir ditelan oleh seekor ikan raksasa bermulut besar yang melompat keluar dari sungai. Ia menggambarkan ikan raksasa itu berwarna hitam pekat, panjangnya sekitar 2 meter, dengan kepala besar dan tubuh kecil, serta mulut penuh gigi tajam, yang mampu memakan manusia. Li Yunfei pernah melihat ikan jenis ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menggambarkannya sejelas guru Lingsu. Saat itu, dia hanya melihat sekilas ikan raksasa di dalam air dan tidak melihatnya dengan jelas. Namun, di dalam ular piton raksasa di hutan, terdapat ikan bergigi raksasa kecil. Hanya kerangkanya yang terlihat, dan bentuk lengkapnya tidak terlihat sama sekali. Tidak ada gunanya membaca gulungan bambu ini. Li Yunfei sudah mengalami beberapa hal yang terjadi di dalamnya, dan dia lebih pandai mencari makanan daripada Li Yunfei. Jilid berikutnya tidak berhubungan dengan jilid sebelumnya. Jilid ini dimulai dengan mengingat pengalamannya di kuil Taois dan menyebutkan bahwa ia ingin meminum teh pencerahan. Disebutkan bahwa seorang biksu Tibet dari Biaralanda pernah memintanya secangkir teh pencerahan. Karena keduanya memiliki konflik di masa lalu dan berselisih mengenai lokasi kuil Taois dan biara Buddha, ia mengejek biksu Tibet tersebut. Biksu Tibet itu tidak sempat mencicipi teh tersebut dan diejek, sehingga ia pergi dengan perasaan kesal. Ketika Ling Sudaoren menulis ini, ia merasa sedikit menyesal, mengatakan bahwa mencium aroma teh tetapi tidak dapat mencicipinya adalah hukuman yang kejam. Namun, di akhir jilidnya, ia menambahkan bahwa biksu asing itu tidak berlatih di India tetapi malah bergaul dengan beberapa lama, terlibat dalam praktik tantra, yang dibenci oleh sekte-sekte yang saleh di dunia seni bela diri. Mereka telah mengutuknya, jadi mengapa menyebutkannya lagi? Tetapi sekarang setelah ia menghilang, ia takut bahwa para biksu asing itu akan membalas dendam terhadap murid-muridnya. Li Yunfei agak tercerahkan, namun juga agak bingung. Dia mengerti bahwa guru Lingsu telah membuat musuh, yang kemungkinan merupakan salah satu alasan hilangnya kuil Wudao. Yang membingungkannya adalah bahwa para lama disebut biksu asing di zaman kuno, dan biksu asing yang dia maksud adalah orang India. Jika apa yang dia katakan benar, seharusnya dia bisa mengetahui siapa yang telah berselisih dengan guru Lingsu. Taois Lingsu menyebut biksu India ini sebagai biksu asing, yang pasti ada alasannya. Memikirkan hal ini, Li Yunfei berhenti memikirkannya dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk bertanya kepada kakeknya nanti. Dia pasti bisa menemukan jawabannya. Selain gulungan bambu yang mencatat aktivitas sehari-hari ini, Li Yunfei akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda. Bagian awal gulungan itu bertuliskan wawasan tentang jalan menuju pencerahan, yang menyatakan bahwa seni bela diri hanyalah jalan kecil. Namun ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kultivasi seni bela diri, sehingga melewatkan jalan yang sebenarnya. Baru setelah ia terperangkap di dalam gua bawah tanah selama beberapa tahun, ia tiba-tiba menyadari kesalahannya. Di ranjang kematiannya, ia mencatat beberapa wawasan dan pengalamannya untuk diwariskan kepada mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Tulisan-tulisan itu begitu esoteris dan tidak jelas sehingga dia tidak mengenali banyak aksara Tionghoa tradisional. Kepala Li Yunfei berputar, dan dia tidak bisa memahami satu kalimat pun secara lengkap, jadi dia harus berhenti sejenak dan menyimpannya untuk nanti. Pendeta Taois tua ini pasti sudah gila karena bosan sendirian. Wawasan pencerahan apa? Jika dia benar-benar mencapai pencerahan, bukankah seharusnya dia mati di gua bawah tanah? Kuil Taoisnya bernama kuil pencerahan, dan ada sejenis teh daun bundar yang disebut teh pencerahan. Pada akhirnya, dia hanya membiarkan pikirannya mengembara dan menghasilkan beberapa hal acak, yang dia sebut wawasan pencerahan. Haha, aku hanya bisa tertawa. Bagian tentang wawasan pencerahan cukup luas, terdiri dari 3 jilid gulungan bambu dan beberapa catatan lain-lain. Li Yunfei sudah kehilangan minat untuk membacanya dan berencana pergi ke toko buku Xinhua untuk membeli kamus Kangxi guna mempelajari aksara Tionghoa tradisional sebelum melihat dokumen yang berantakan ini. Keesokan paginya, Xie Kang menelepon, mengundangnya untuk mengunjungi lokasi konstruksi yang telah dikontraknya. Ia juga meminta penawaran untuk bagian sungai yang tercemar, yang panjangnya 1.700 meter, atau lebih dari 3 mil. Airnya telah berubah menjadi hitam,
dan dikatakan bahwa pipa pembuangan dari pabrik terdekat telah bocor. Saat ditemukan, sudah terlambat. Untungnya, pemerintah kota telah membangun beberapa pintu air di sepanjang bagian sungai ini, memungkinkan pengolahan secara bertahap. Bagian yang paling tercemar segera ditutup. Pohon-pohon di sepanjang tepi sungai juga layu dan menguning, menunjukkan bahwa pencemarannya cukup parah. Perusahaan Xie Kang mengambil alih proyek renovasi taman yang berdekatan. Namun, bagian sungai ini kebetulan berbelok mengelilingi taman dan terhubung ke sungai di dalam taman. Jika titik penghubung tersebut tidak diputus tepat waktu, pencemaran sungai di dalam taman akan sama seriusnya. Li Yunfei melihat sekeliling dan berkata tidak ada masalah besar. Dia menyuruh Xie Kang untuk tenang saja, karena begitu dia kembali, dia akan meminta seseorang dari perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu untuk membawa barang-barang tersebut dan menawarkan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Xie Kang tersenyum puas. Bukankah ini efek yang diinginkannya dengan tidak membebankan biaya perencanaan halaman villa kepada Li Yunfei? Bantuan selalu tentang memberi dan menerima, dan persahabatan akan semakin dalam setiap kali balasan diberikan. Begitulah persahabatan dibangun. Setelah menyelesaikan urusannya, Li Yunfei kembali ke desa keluarga Li pada sore hari. Bahkan sebelum memasuki villa, ia melihat para pekerja sedang mendiskusikan sesuatu di dekatnya, dan beberapa petugas polisi dari kantor polisi setempat mengajukan pertanyaan. Ketika kedua pekerja itu melihat Li Yunfei kembali, mereka berlari menghampiri dan berkata, "Fua, kau sudah kembali. Kemarin ada pencuri di rumah. Tidak ada yang tahu sampai kami melihat bekas sidik jari di gerbang besi villa. Ketika kami memberitahu orang tuamu, mereka berpikir untuk masuk dan memeriksa. Kami mendengar bahwa rumah itu diobrak-abrik, dan beberapa guci anggur di ruang bawah tanah pecah." "Apa? Ada pencuri masuk? Kenapa orang tuaku tidak meneleponku?" Li Yunfei panik mendengar ini. Untuk saat ini, ia tidak bisa memikirkan hal lain, tetapi ginseng berusia setengah abad itu masih ada di rumah. Akan mengerikan jika pencuri itu mencurinya. Li Yunfei buru-buru mencoba masuk ke dalam, tetapi dihentikan oleh polisi di pintu, yang berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ada kasus yang sedang ditangani di dalam. Personel yang tidak berwenang tidak boleh masuk dan membuat masalah. Jika kamu merusak tempat kejadian, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Saya pemilik tempat ini, bukan orang sembarangan." Li Yunfei merasa cemas dan menatap polisi itu dengan marah. Tidak semua petugas polisi di kota itu mengenal Li Yunfei, tetapi teriakannya menarik perhatian seorang polisi yang sedang menginterogasi seorang pekerja biasa di dekatnya. Pria itu sering mengikuti kepala kantor polisi, Liu Xiangqian, dan mengenali Li Yunfei, jadi dia segera menghampirinya. "Li Yunfei, kau sudah kembali? Kepala stasiun kami dan ahli investigasi kriminal dari kabupaten ada di dalam. Jika kau ingin masuk, aku akan pergi dan memberitahu mereka." "Sebenarnya, dia bermaksud baik. Dia takut kau akan merusak petunjuk di dalam," kata polisi itu. "Oh, ada pencuri yang masuk? Bukankah ini kasus pencurian? Mengapa ada ahli investigasi kriminal di sini? Apakah ada yang terluka?" Li Yunfei cemas, matanya membelalak, dan aura mengancam terpancar darinya. Aura seseorang yang telah membunuh bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Konon, seorang pencuri terkenal yang membunuh tanpa ragu-ragu dapat menakut-nakuti orang biasa hingga tunduk hanya dengan tatapan tajam. Polisi itu sedikit gemetar, agak terkejut. Dia tidak menyangka pemuda yang ramah itu memiliki aura yang begitu mengintimidasi. Dia menunjuk ke jejak tangan manusia di gerbang besi besar dan berkata, "Lihat ini dulu." Kepala seksi Zhang dari kabupaten mengatakan itu dibuat dengan tangan, diduga oleh beberapa gangster. Itu adalah tanda pembangkangan. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Tempat-tempat dengan tanda-tanda ini semuanya merupakan lokasi pertumpahan darah. Itulah mengapa Biro Keamanan Publik Kabupaten mengawasi tempat ini dengan saksama, berharap dapat menyelesaikan kasus ini secepat mungkin dan menemukan para penjahat yang bersembunyi. Li Yunfei mengangkat alisnya. Ia merasa agak geli mendengar kata-kata dari polisi itu, tetapi melihat jejak telapak tangan orang dewasa yang terukir jelas di tengah gerbang, ia sama sekali tidak bisa tertawa. Li Yunfei memiliki kekuatan untuk mendobrak pintu, tetapi dia mungkin tidak mampu meninggalkan jejak telapak tangan yang serupa. Dia tidak mengerti misteri dari serangan telapak tangan ini. Dia berpikir bahwa jika dia memanggil kakeknya akan mengetahui sesuatu. Petugas polisi itu menemani Li Yunfei ke halaman villa. Li Yunfei melihat orang tuanya duduk di sofa di ruang tamu utama, mengobrol dengan seorang polisi. Dia tidak mengenali sebagian besar polisi itu. Mereka mungkin dari Biro Keamanan Publik Kabupaten, membawa beberapa peralatan dan sibuk di berbagai ruangan. Liu Xiangqian mengikuti seorang petugas polisi parubaya yang memanggilnya kepala seksi Zhang. Ia mengisyaratkan bahwa dialah ahli investigasi kriminal yang disebutkan polisi. "Fua, kenapa kau pulang? Bukankah kau bilang kau pergi urusan bisnis dan butuh beberapa hari?" "Ah, aku tidak memberitahumu tentang ini di rumah karena aku tidak ingin kau khawatir. Kita tidak pernah membuat masalah, jadi mengapa seseorang membobol rumah kita dan meninggalkan sidik jari di pintu? Ini benar-benar menakutkan."
Ketika Chen Xiuzhi melihat putranya kembali, dia cepat-cepat berdiri dari sofa tetapi tidak berani bergerak, seolah takut mengganggu tempat kejadian perkara. Li Chengwen juga berdiri dan berkata dengan suara agak serak, kakekmu baru saja datang dan mengatakan bahwa tidak ada hal serius yang terjadi. Beliau bilang kalau kita takut, seluruh keluarga kita bisa pindah ke rumah bambu dan tinggal bersamanya. Li Yunfei tersenyum dan berkata bahwa dia tidak takut, dia hanya ingin mencari tahu apa yang telah terjadi. Ada juga jejak tangan di pintu kayu pintu masuk utama villa. Li Yunfei melihatnya, ukurannya mirip dengan yang ada di gerbang halaman. Sial, meninggalkan jejak tangan di pintu kayu bahkan lebih sulit. Ini murni pamer teknik. Li Yunfei diam-diam sangat marah dan memutuskan untuk melepaskan kedua ular piton raksasa itu malam ini juga. Bajingan manapun yang berani membual lagi akan dimangsa. Orang macam apa mereka yang disebut-sebut sebagai orang Jianghu? Dia tidak memprovokasi mereka. Mengapa mereka berhak datang dan pamer? Setelah mendengar suara Li Yunfei, Liu Xiangqian, kepala kantor polisi, berbicara kepada kepala seksi Zhang. Keduanya keluar dan menunjuk ke meja panjang mahoni di tengah ruang tamu, menunjukkannya kepada Li Yunfei. Meja panjang itu, yang juga disebut meja tulis panjang, biasanya digunakan untuk meletakkan pembakar dupa dan barang-barang serupa. Sebuah pisau tertancap di sana pada posisi yang mencolok, dengan selembar kertas diselipkan di dalamnya. Di atas kertas itu terdapat beberapa kata yang ditulis dengan darah serahkan apa yang seharusnya tidak kau ambil. Atau mati. Li Yunfei, apa maksudmu? Apakah kau menerima sesuatu dari siapapun baru-baru ini? Liu Xiangqian, yang mengenalnya dengan baik, bertanya langsung. Li Yunfei berpikir dalam hati, kapan aku pernah mengambil sesuatu dari orang lain? Jika ada yang mengambil sesuatu, itu adalah orang lain yang mengambil barang-barangku. Aku akhirnya jatuh ke dalam gua bawah tanah dan yang kudapatkan hanyalah pedang yang patah, yang kemudian kuberikan kepada kakekku, yang kemudian memberikannya kepada Taoi Suanyin. Dalam drama mitologi, pertemuan luar biasa orang lain selalu menghasilkan artefak magis atau senjata ilahi. Tetapi setelah petualangan saya sendiri, saya tidak mendapatkan apapun dan bahkan rumah saya dibobol. Oh, dan ginseng saya yang sudah berusia seabad. Sambil memikirkan hal itu, Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan berlari menuju kamar tidur utama tempat dia menyembunyikan ginsengnya. Sambil berkata, kapan aku pernah mengambil barang orang lain? Sialan, pencuri ini berteriak, hentikan pencuri. Senang sekali, ya? Ginsengku yang sudah berusia seabad tersembunyi di kamar ini. Biar kulihat apakah masih ada di sana. Ginseng berusia seabad itu diletakkan di samping tempat tidur, siap dikeringkan di tempat teduh. Ginseng itu juga akan terkena sinar matahari di siang hari, untuk mencegahnya berjamur. Dia sedang menguji teknik pengeringan ginsengnya. Jika dia hanya ingin mengeringkannya, dia bisa mengikatnya ke pemanas kecil di ruang terbatas dan memanggangnya bersama ular berkepala besi yang malang itu. Itu pasti akan mengeringkannya dengan sangat cepat. Saat aku berlari masuk, benar saja, tidak ada yang tersisa. Bahkan kotak kayu tempat menyimpan ginseng di samping tempat tidur pun hilang. Bahkan pakaian dalam pun telah diobrak-abrik meja samping tempat tidur dan berserakan di lantai. Ginsengku yang sudah berusia seabad hilang. Nilainya jutaan. Li Yunfei meratap, patah hati dan ingin berguling-guling di tanah. Ini bukan akting. Dia sedang bangkrut, hanya tersisa sedikit lebih dari 1 juta yuan di rekeningnya. Dan ini adalah masa-masa sulit. Setengah ginseng ini adalah satu-satunya cara dia menghasilkan uang sebagai dokter. Ginseng berusia sahabat apa? Kudengar dari orang tuamu bahwa tidak ada yang hilang. Hanya saja teraduk terlalu dalam. Kepala seksi Zhang tidak galak, nadanya tenang, tetapi penuh keraguan. Li Yunfei berseru, aku menggali ginseng berusia sahabat ini di pegunungan tanpa memberitahu orang tuaku. Bagaimana mereka bisa tahu? Ginseng sebesar ini yang sudah berusia seabad. Oh, benar, aku punya pasien bernama Gao Qiang. Dia dan sekretaris perempuannya melihatnya sendiri karena aku pernah menjual cabang kecil kepadanya seharga 1 juta. Setelah mendengar hal ini, kepala seksi Zhang langsung menjadi serius. Ia memerintahkan seorang asisten untuk mencatat informasi penting ini dan langsung menyatakan bahwa ia akan meminta Gao Qiang untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Jika apa yang dikatakannya benar, kehilangan beberapa juta yuan sudah merupakan kasus besar, dan bahkan tanpa beberapa sidik jari di pintu, polisi tetap akan menyelidikinya secara menyeluruh. Seorang petugas polisi dengan keahlian teknis menemukan jejak di lokasi yang ditunjuk Li Yunfei. Dia mengangguk kepada kepala seksi Zhang dan berkata, sepertinya itu jejak ginseng yang sedang dikeringkan, dengan bercak kuning halus akibat penguapan air. Lantai 2 dan loteng lantai atas tidak berpenghuni, bahkan tanpa tempat tidur, jadi tidak ada tempat untuk menggeledah. Polisi telah menggeledah lebih dari 10 kamar di lantai pertama, mengajukan beberapa pertanyaan rutin kepada Li Yunfei, lalu segera pergi, mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki situasi di desa. Mereka juga menyarankan Li Yunfei bahwa sebaiknya tidak tinggal di sana lagi sampai kasusnya terpecahkan, untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Setelah mengantar polisi pergi, Li Yunfei dan keluarganya dikelilingi oleh para pekerja dari desa yang sama,
yang menawarkan kata-kata penghiburan. Mereka yang memiliki pendengaran tajam telah mendengar bahwa Li Yunfei telah kehilangan akar ginseng berusia seabad yang bernilai jutaan, dan polisi menanganinya sebagai kasus besar dan sedang mencari tersangka. Sambil menawarkan penghiburan, para pekerja semuanya bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak melakukannya, kemudian bersumpah untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Li Yunfei mengatakan dia mempercaya mereka karena pencuri itu tahu kungfu. Jadi semua orang harus bubar dan melanjutkan urusan mereka. Itu hanya akar ginseng. Tidak ada uang yang hilang. Jadi itu tidak akan menunda pembayaran gaji dan bonus semua orang. Setelah mengantar para pekerja pergi, Li Yunfei bertanya kepada orang tuanya, di mana koin emas dan tembaga itu disimpan kemarin? Jika orang-orang ini bisa dengan mudah masuk ke pertanian kita, kura-kura dan ikan di sungai akan berada dalam masalah. Jika mereka jahat dan menuangkan racun ke sungai, semua kerja keras kita beberapa hari terakhir akan sia-sia. Kedua anjing itu sedang tidur di rumah tua, dan mau bersikeras bermain dengan mereka. Kami pikir dengan adanya pekerja yang berjaga malam, tidak akan terjadi apa-apa. Siapa sangka pencuri akan membobol villa dan mencuri ginseng berusia seabad? Ini kerugian besar. Tapi kau, nak, benar-benar hebat. Kau menggali ginseng berusia seabad dan bahkan tidak memberitahu kami. Jika disimpan di rumah tua, ini tidak akan terjadi, kan? Keluh Chen Xiuzi. Li Chengwen menghela napas dari samping, jangan bicarakan ini sekarang. Cepat kembali dan kemasi barang-barangmu. Kita akan menginap di rumah kakek malam ini. Fua, kemasi juga barang-barangmu. Lihat apakah ada barang berharga di villa dan pindahkan ke rumah kakekmu dulu. Li Yunfei melambaikan tangannya, berteriak dengan marah, ayah dan ibu, kembalilah dan kemasi barang-barang kalian. Kalian akan merasa lebih nyaman pindah ke rumah kakek. Aku akan membereskan di sini dan kemudian aku tidak akan pergi ke sana. Malam ini, aku akan mengajak Jinbi dan Tongbi menemaniku, membawa senapan berburu, dan pergi menemui pencuri itu. Keduanya mencoba membujuknya untuk beberapa saat, tetapi melihat Li Yunfei bertekad untuk melawan pencuri itu, mereka berdua marah dan khawatir. Mereka mengatakan untuk membiarkan kakeknya yang menanganinya. Dia sudah dewasa, namun dia tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Pencuri itu bisa meninggalkan bekas di gerbang besi hanya dengan satu tamparan. Bagaimana dia bisa melawan? Melihat kedua orang tua itu pergi dengan marah, Li Yunfei mengangkat bahu, menunjukkan ketidakberdayanya. Bahkan jika mereka meminta kakeknya untuk datang dan membujuknya, dia tidak akan pergi. Sialan, jika pencuri ini tidak datang, tidak apa-apa. Tetapi jika dia datang lagi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Koin emas dan tembaga itu menyelinap masuk, berbaring di kaki Li Yunfei, dan merintih 2 kali, tampak lesu. Mereka sepertinya tahu ada sesuatu yang hilang dari rumah itu, dan mereka merasa sangat malu, kehilangan semangat ceria mereka yang biasanya. Sepupunya, Yang Yunu, menelepon, tampaknya baru saja mendengar bahwa rumah mereka telah dibobol. Dia menelepon khusus untuk menghiburnya dan bertanya apakah dia takut di malam hari, menyarankan agar dia memanggil ayahnya untuk datang dan berjaga, mengatakan bahwa ayahnya sangat terampil dalam seni bela diri. Tidak jauh berbeda dengan kakek dari pihak ibu Li Yunfei. Li Yunfei tertawa dan berkata, lupakan orang lain, tapi jika kau datang untuk menemaniku, aku tidak takut pada beberapa pencuri kecil. Yang Yunu meludah dan berkata bahwa dia tidak kehilangan barang berharga apapun, namun dia masih ingin bercanda. Setelah pulang kerja, Yang Yunu datang untuk menemani Li Yunfei, dan mereka makan malam di King Heju. Gao Qiang dan sekretaris wanitanya datang untuk menjelaskan bahwa polisi telah berbicara dengannya, membuktikan bahwa ginseng berusia seabad itu asli dan membersihkannya dari kecurigaan. Mereka mengatakan bahwa mereka bernilai ratusan juta dan tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Li Yunfei menyuruhnya untuk mempercayainya dan tidak merasa tertekan. Dia mengatakan bahwa dia telah banyak membantu dengan membuktikan nilai ginseng berusia seabad itu dan bahwa dia harus fokus pada pemulihan dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Di meja makan, orang tua Li Yunfei terus mendesaknya untuk tidak gegabah dan tetap tinggal di rumah kakeknya daripada tinggal sendirian di villa, karena menurut mereka itu tidak aman. Namun, kakeknya, Li Chunqiu, menenangkan semua orang, mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk tinggal di sana, bahwa ia percaya pada kemampuan Li Yunfei, dan bahwa dengan 2 anjing pemburu yang sangat cerdas di sisinya, ia seharusnya aman. Setelah lelaki tua itu mengatakan hal tersebut, orang tua Li Yunfei merasa bingung. Mereka memandang putra mereka dengan curiga, tidak melihat keahlian apapun dalam dirinya. Setelah makan malam, Li Yunfei mengantar sepupunya pulang, menolak tawaran perlindungan dari ayahnya. Ketika ia hendak pergi, kakek dari pihak ibunya, Chen Sanxi, sedang menunggunya di pintu dan bertanya, Fua, apakah kau mendapat masalah? Aku penasaran, apa yang kau ambil sehingga penerus jejak tangan agung keluar dari pegunungan yang dalam dan menuntutnya darimu? Li Yunfei berkata dengan lesu, penerus jejak tangan agung yang mana? Aku tidak mengerti, tapi aku benar-benar tidak mengambil apapun secara sembarangan. Jika kita benar-benar harus menghitung, aku hanya mengambil pedang yang patah di gua bawah tanah di bawah kuil Wudao.
Itu milik Taois Lingsu. Tetapi Taois Suanyin telah mengambil pedang itu. Taois Suanyin seharusnya segera memasuki gua bawah tanah itu. Kan? Chen Sansi tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi ini benar-benar berhubungan dengan pendeta Taois tua itu. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun, tubuhnya pasti sudah membusuk sekarang, kan? Ketika kau menemukan pedangnya yang patah, apakah kau melihat tubuhnya? Pendeta Taois tua itu memiliki beberapa ciri khas yang terkenal, seperti selalu membawa pedang, suka mencatat wawasan dan teknik, dan suka berbicara tentang prinsip-prinsip misterius dan metode mistik. Apakah ada catatan tertulis yang tertinggal di tempat tinggalnya? Li Yunfei berseru dengan heran. Semua orang tahu tentang kebiasaan guru Lingsu. Dia memang menulis beberapa teks, tetapi itu hanya bagian pembuka dari teori Dao Agung, karya Zhang Sanfeng, tidak lebih. Masalah gulungan bambu itu sudah lama disimpan dalam ruang tertutup, dan akan sulit dijelaskan jika diungkit sekarang. Jadi sebaiknya disangkal saja dan berpura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Aneh sekali. Mungkinkah pendeta Taois tua itu berubah di masa tuanya? Sudahlah, aku tidak tertarik dengan ilmu bela diri pendeta Taois tua itu. Kami bukan dari aliran yang sama. Apapun itu, sebaiknya kau tanyakan pada Xuanyin untuk melihat apakah ada orang lain yang telah menemukan sesuatu dan menunjukmu sebagai penemu pertama, kata Chen Sansi ragu-ragu. Baiklah, aku akan segera menghubungi kenalanku di militer dan menanyakan di mana guru Xuanyin berada dan apakah dia melihat jenazah guru Lingsu, kata Li Yunfei. Para lama yang tinggal jauh di pegunungan itu sudah bertahun-tahun tidak keluar dan tidak terlalu memperhatikan hukum di luar. Karena mereka mengincarmu, pasti akan berbahaya. Haruskah pamanmu tinggal bersamamu selama beberapa hari? Tanya Chen Sansi. Apakah para lama di pegunungan terpencil itu penerus Mahamudra? Orang-orang dari biara Landuo? Sebuah pikiran terlintas di benak Li Yunfei, seolah menghubungkan beberapa petunjuk yang tersebar. Kau tahu tentang kuil Landa? Apakah kakekmu yang tua memberitahumu? Dia terkait erat dengan garis keturunan Ling Sudaoren dan memiliki sejarah permusuhan dengan kuil Landa. Sebaiknya kau berhati-hati. Li Yunfei terdiam. Ia akhirnya mengerti bagaimana orang-orang di dunia bela diri membuat musuh. Mereka berani menempelkan surat ancaman ke rumahnya dengan tuduhan palsu. Namun, ia memang mengambil beberapa gulungan bambu. Bagaimana para lama ini bisa yakin bahwa ia mengambil sesuatu? Bahkan Michelle, yang telah tidur dengannya selama lebih dari 10 hari, tidak tahu apa yang telah ia ambil. Di dalam gua kecil itu, satu-satunya yang belum saya periksa adalah peralatan dapur di gubuk beratap jerami. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di sana, yang mengungkapkan bahwa Taois Lingsu telah meninggalkan gulungan bambu? Itu benar-benar konyol. Kalau dipikir-pikir, semuanya sudah lengkap kecuali pisau ukir dan potongan bambu yang tersisa. Mungkinkah potongan bambu kosong itu tertinggal di sudut gubuk beratap jerami dan ditemukan oleh lama yang baru saja masuk? Namun, orang yang menulis surat ancaman itu tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahasa yang digunakan sangat samar. Setelah memahami semua ini, Li Yunfei merasa sedikit lega. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia baik-baik saja dan akan tinggal di rumah kakeknya untuk sementara waktu, agar pamannya tidak perlu mengambil risiko pergi ke sana. Melihat Li Yunfei bersikeras, Chen Sansi berhenti mencoba membujuknya. Lagi pula, ada seorang ahli sejati di keluarga Li. Sekalipun ia peduli pada cucunya, ia merasa bukan tempatnya untuk mengambil langkah pertama. Ia bisa pergi dan membantu ketika keadaan sudah membaik. Malam itu, sekembalinya ke villa, Li Yunfei segera melepaskan kedua ular piton raksasa itu, membiarkan mereka berkeliaran bebas di halaman. Ia juga menugaskan 2 anjing pemburu untuk berpatroli di seluruh pertanian, siap membunyikan alarm jika terjadi gangguan. Li Yunfei sangat marah. Tak peduli ahli manapun yang datang, jika mereka berani menunjukkan wajah mereka lagi, dia akan melahap mereka semua tanpa ampun. Tidak ada bulan di malam hari. Di awal September, cuaca masih agak suram. Begitu hari gelap, embun turun, membuat udara lembab dan dingin, dengan perbedaan suhu yang besar dibandingkan dengan siang hari. Turbin angin beroperasi perlahan, bilah-bilahnya yang besar bergerak dengan kecepatan yang bervariasi, menghasilkan bayangan abu-abu yang tersebar di lampu-lampu jalan. 2 ular piton raksasa, masing-masing lebih dari 10 meter panjangnya, melingkar bersama di sudut halaman villa, menyerupai gunung mini. Tersembunyi di bawah naungan pohon osmanthus, mereka tidak terlalu mencolok. Begitu ular piton emas dan hitam mencapai panjang lebih dari 12 meter, mereka berhenti bertambah panjang, tetapi pinggang mereka semakin menebal dari hari ke hari, dan kepala mereka menjadi sangat besar, sehingga dapat menelan 1 atau 2 orang dengan mudah. Selama beberapa hari berturut-turut, Li Yunfei gagal menangkap satupun pencuri. Jika bukan karena jejak tangan misterius di gerbang itu, seolah-olah tidak ada pencuri yang pernah masuk. Namun Li Yunfei sama sekali tidak bersantai. Dia bahkan memanggil burung elang yang sedang tidur di sarangnya, dan menyuruhnya berjongkok di atap untuk berjaga-jaga. Sebelum tidur,
Dia melepas pengunci pengaman dari kedua senapan berburu dan menyimpannya kembali di tempat yang sempit agar dia bisa langsung mengeluarkannya dan menembakkannya jika menghadapi bahaya. 2 hari yang lalu, dia mengkonfirmasi kepada Chu Yang, orang yang bertanggung jawab atas militer, bahwa Tao Xuanyin belum memasuki gua bawah tanah. Militer sedang menunggu seorang ahli botani tiba sebelum mereka memasuki gua bawah tanah bersama-sama untuk melakukan penelitian ilmiah. Barulah kemudian mereka memanggil Guru Xuanyin. Guru Xuanyin terdengar normal, mengatakan bahwa mereka telah menunggu di pintu masuk kuil Taois yang hancur sampai militer memulai operasinya, dan pada saat itulah mereka dapat mengikuti mereka masuk. Adapun pintu masuk di permukaan, mereka mendengar bahwa 3 pintu masuk telah ditemukan. Satu tampak seperti retakan yang disebabkan oleh benturan meteorit, sementara 2 lainnya tampak seperti retakan yang sudah ada sebelumnya, hanya tertutup oleh gulma, sehingga sulit ditemukan tanpa pencarian khusus. Li Yunfei memberitahunya bahwa seorang pencuri telah membobol rumahnya dan menggunakan teknik jejak tangan agung untuk meninggalkan 2 tanda di pintu, memperingatkan mereka untuk berhati-hati, dan mengatakan bahwa para lama yang buruk ini mungkin mengincar pedang panjang itu. Guru Xuanyin tertawa dan berkata itu tidak mungkin. Pedang panjang itu hanyalah kenang-kenangan dari gurunya. Sebuah kenang-kenangan. Bahkan jika orang-orang dari Kuilan Duo mengambilnya, itu tidak akan berguna baginya. Namun, memang ada kebencian di antara mereka. Dia mengatakan bahwa ketika Guru Lingsu masih hidup, mereka tinggal berdekatan tetapi tidak pernah berhubungan sama sekali. Puncak Wangxian dan puncak Lianhua dipisahkan oleh ngarai yang besar. Keduanya berdekatan sekaligus berjauhan. Puncak Lianhua memiliki 1 puncak utama dan beberapa puncak sekunder. Puncak-puncak sekunder tersebut melindungi puncak utama dan berbentuk seperti bunga teratai. Konon, Kuilan Duo terletak di salah satu puncak tersebut. Karena tidak mendapatkan informasi berguna dari Guru Xuanyin, Li Yunfei berhenti berusaha. Saat bangun untuk buang air kecil di malam hari, ia merasakan ada gerakan di luar. Pendengarannya sangat sensitif, namun ia tetap tidak dapat menentukan sumber suara tersebut, yang cukup aneh. Li Yunfei mematikan lampu kamar mandi, sama sekali tidak takut. Meskipun tidak ada cahaya yang datang dari luar jendela, dia masih bisa melihat semuanya di dalam dengan jelas. Oh, tirainya tidak ditutup. Jika ditutup, kita masih bisa mendapatkan sedikit cahaya dari lampu jalan. Dek! Dek! Ini adalah 2 bunyi dek yang agak tumpul, seperti 4 ons kapas yang jatuh ke dalam tong minyak. Saat mendengarkan pendongeng, beberapa orang suka menggambarkan para ahli bela diri yang menggunakan keterampilan lincah dengan cara ini. Li Yunfei dulu mengira itu hanya membual, tetapi sekarang, setelah mendengarnya, memang ada sedikit nuansa seperti itu. Li Yunfei mengintip melalui celah jendela dan melihat 4 sosok gelap yang baru saja memanjat tembok. Sebelum mereka sempat berdiri, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan tubuhnya menegang. Dia melambaikan tangannya dengan cemas, mencoba menghentikan orang-orang di belakangnya agar tidak bergerak. Kakak senior, ada apa? Tidak ada orang di halaman? Mengapa kakak menyuruh kami untuk tidak bergerak sekarang setelah kami baru saja melompat turun? Seseorang di belakang kami bertanya dengan suara rendah. Firasatku, aku punya firasat buruk tentang ini. Kita sudah melewati 2 anjing, seharusnya tidak ada yang tersisa, kan? Pemimpin itu melihat sekeliling dengan curiga, dan akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Di kedua sisi gerbang utama, tampak 2 bukit buatan, hampir tak terlihat dalam kegelapan malam yang pekat. Namun ketika dia tiba-tiba mendongak barusan, dia seolah melihat kilatan cahaya hijau dari dalam bukit-bukit buatan itu, pemandangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Bukankah kedua bukit buatan ini belum ada saat kita datang terakhir kali? Tanya pemeran utama pria dengan suara berat. Siapa peduli dengan bukit buatan itu? Li Yunfei ada di villa hari ini, dan dia tidak punya siapapun untuk melindunginya. Mari kita tangkap dan interogasi dia dulu. Tabib pengobatan Tiongkok tua itu sebenarnya berjaga di luar selama 3 malam. Dia pasti akhirnya menyerah hari ini, kan? Ayo, aku akan mendobrak gerbang utama villa dulu. Pria kurus yang berbicara di belakangnya berjongkok dan, dengan suara mendesing, melompat 3 atau 4 meter dalam sekejap, mendarat dengan ringan di tengah halaman. Wos! Sebuah teriakan tajam dan menyeramkan menusuk langit malam saat seekor girfalcon putih salju membentangkan sayapnya dan melayang ke udara, mencircling halaman kecil itu. Dari mana datangnya burung malam ini? Merusak rencana kita. Pria kurus di halaman itu mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya, mengangkat tangannya, dan melepaskan kilatan cahaya dingin, melesat ke arah burung girfalcon yang berada 100 meter di langit. Dengan bunyi berderak, pisau itu jatuh di luar halaman, jelas-jelas meleset dari burung girfalcon. Sambil menggerutu dan mendekati gerbang utama villa, ia mendapati bahwa bebatuan di taman entah bagaimana telah bergeser di depannya, menghalangi jalannya. Bulu kuduknya berdiri, dan dia menatap dengan mata terbelalak ketakutan pada objek raksasa di hadapannya. Ini bukanlah gunung buatan. Sisiknya yang hitam, seperti baju zirah, berkilauan dengan cahaya yang remang-remang. Sebuah kepala besar, seperti bak mandi kayu, menjulurkan lidahnya yang berwarna ungu kemerahan,
dan air liur menetes ke wajahnya seperti tetesan hujan, tanpa bau amis atau busuk, melainkan aroma samar dan segar dari rumput dan pepohonan. Seekor ular piton, seekor ular piton. Teriak pria kurus itu ketakutan, menutup mulutnya sambil gemetar ketakutan, mundur selangkah demi selangkah. Ia berharap tidak mengganggu ular piton raksasa itu, tubuhnya melingkar seperti gunung kecil, kepalanya masih terangkat setinggi 3 atau 4 meter, memandang ke bawah seolah mengamati semua makhluk yang ditaklukkan di wilayahnya, memancarkan aura superioritas. Ketiga pria di belakangnya juga mundur selangkah demi selangkah. Meskipun memiliki keterampilan bela diri yang unggul, mereka tidak berani pamer di depan ular piton sebesar itu. Namun, pada suatu titik, gunung buatan lain yang bahkan lebih besar menghalangi jalan mundur mereka. Ular piton emas itu mulai tidak sabar. Apa yang dilakukan orang-orang asing ini? Mengganggu tidurnya yang tenang? Perintah tuannya adalah memakan semua orang asing yang menerobos masuk. Tapi ia sudah lama tidak memakan manusia, dan ia sedikit kaku, bahkan sedikit gugup. Apa yang harus dilakukannya? Orang-orang ini tampak mirip dengan tuan mereka, dengan 2 lengan dan 2 kaki. Siapa tahu mereka bisa terbang. Atau apakah mereka sangat kuat dan bisa mengangkatmu lalu melemparkanmu seperti lumpur? Sudahlah, aku tidak bisa terlalu memikirkannya, karena beberapa orang sudah mencoba memanjat tembok untuk melarikan diri. Desis. Ular piton emas itu membuka mulutnya, mengangkat pria yang gemetar itu, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, melemparkannya lebih dari 10 meter jauhnya, hingga ia mendarat di tengah halaman. Seorang pria lain mencoba melompat keluar dari sudut, tetapi dengan sekali jentikan, ular piton emas itu mencambuknya dengan ekornya, menjatuhkannya ke sudut. Semua orang yang hadir dapat mendengar suara tulang patah. Dari ekor inilah ular piton emas itu sepenuhnya membentangkan tubuhnya, memperlihatkan dirinya sebagai ular raksasa sepanjang lebih dari 12 meter di hadapan sekelompok pria. Pria yang terluka itu batuk darah, bersandar ke dinding, kakinya lemas, dan dia berlutut, berteriak ketakutan, "Itu naga. Pasti naga suci, Mahoraga tolong selamatkan nyawaku. Ketika aku kembali, aku akan berlutut di depan patung dewa dan bertobat." Ular piton emas raksasa itu membuka rahangnya yang besar dan, di tengah rintihan putus asa pria yang terluka itu, menggigit kepalanya, melemparkannya ke halaman, mendaratkannya di tengah, masih menunjukkan tidak ada niat untuk memakannya. Ular piton hitam itu mengikuti, meregangkan tubuhnya dan membuka mulutnya ke arah seseorang yang dengan panik menerjangnya karena ketakutan. Gerakannya sangat cepat. Ketika menangkap mangsanya, ia menelan orang itu utuh, kepala dan jari kaki, dalam satu tegukan. Dengan memutar lehernya, ia tidak menggoyangkan orang itu dan dengan mudah menelannya dalam satu tegukan. Ular piton hitam itu tercengang. Melihat perutnya yang membengkak, ia tidak lagi selincah sebelumnya. Ia mengibaskan ekornya dengan frustrasi dan dengan tak berdaya menepuk-nepuk trotoar batu biru. Kenapa orang-orang ini begitu lemah? Kenapa mereka langsung lari ke perutku setelah ketakutan sesaat? Kalau penampilannya seperti pemiliknya, bukankah seharusnya ia langsung melompat dan menampar dirinya sendiri beberapa kali? Oke, mungkin ia memang idiot. Ular piton hitam itu tampak bingung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, aksi menelannya itu langsung membuat semua orang ketakutan. Pria yang memimpin kelompok itu berteriak, "Kami menyerah. Li Yunfei, keluarlah dan hentikan hewan peliharaanmu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Keluarlah dan biarkan kami menjelaskan." Li Yunfei, yang mengintip dari jendela, juga tercengang. Perintahnya kepada kedua ular piton itu memang untuk memangsa siapapun yang masuk tanpa izin di malam hari. Namun, dia tidak menyangka mereka akan mengerti. Melihat ular piton hitam raksasa menelan manusia hidup membuatnya merasa tidak nyaman. Kebiasaan ini tidak boleh dibiarkan berkembang. Jika mereka terbiasa memakan manusia, bagaimana mereka akan dilepaskan untuk menjaga rumah di masa depan? Mereka hanya akan memakan siapapun yang mereka lihat. Oleh karena itu, setelah mendengar permohonan ampunan dari pencuri berpakaian hitam itu, Li Yunfei segera membuka pintu dan keluar. "Oh, kesalahpahaman apa yang ada di antara kita? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku punya kebiasaan menikmati mendengarkan orang menjelaskan kesalahpahaman." Li Yunfei berjalan keluar mengenakan sandal dan berdiri di samping ular piton hitam, menatap dengan tidak ramah pada pria kekar berbaju hitam yang memimpin kelompok itu. Ketika ular piton hitam itu melihat Li Yunfei muncul, ia menjulurkan kepalanya yang besar ke arahnya dengan sikap menjilat, seolah mencoba menjelaskan bahwa ia secara tidak sengaja telah menelan manusia. Li Yunfei mendapati kepala besar hewan itu menghalangi pandangannya, jadi dia menamparnya hingga beberapa meter jauhnya. Dia berpikir, makan tidak apa-apa, tapi jangan sampai air liurmu berceceran di wajah. Itu menjijikan. 3 pria berbaju hitam yang tersisa terceng astonished. Ini terlalu ganas. Seekor ular piton yang lebih tinggi dari bangunan 2 lantai saat berdiri tegak ditampar dan digulingkan. Tubuhnya yang besar hampir menghancurkan pria kurus berbaju hitam yang berada paling dekat. Pria bertubuh kekar berbaju hitam, bermandikan keringat, masih memaksakan diri untuk menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya kami.
kami menemukan beberapa alat untuk membuat potongan bambu di gubuk beratap jerami tempat Taois Lingsu tinggal dalam pengasingan. Kami percaya bahwa Taois Lingsu pasti meninggalkan potongan bambu. Oleh karena itu, sesuai instruksi guru saya, kami datang untuk meminjam potongan bambu tersebut untuk dilihat. Jika kami dapat memperoleh sesuatu darinya, kami akan sangat berterima kasih. Bagaimana kau tahu aku adalah orang pertama yang memasuki tempat wafatnya Taois Lingsu? Dan apa yang membuatmu berpikir aku memiliki gulungan bambu? Jika kukatakan aku hanya membawa pedang yang patah, apakah kau akan mempercayaiku? Tanya Li Yunfei dengan wajah muram dan niat membunuh. Pria bertubuh kekar berbaju hitam itu menjawab dengan ekspresi bingung. Pihak militer membuat heboh tentang penyelamatan orang-orang yang jatuh ke dalam gua bawah tanah. Ketika mereka menyelamatkan kalian berdua, murid-murid kami dari Biaralanda juga ada di sana, tetapi pihak militer sama sekali tidak menyadarinya. Selain itu, penemuan gua di bawah reruntuhan kuil sudah diberitakan di televisi. Apa kalian tidak menonton TV? Apa kau tidak menonton TV? Pertanyaan ini membuat Li Yunfei bingung. Sudah berapa lama ia tidak menonton TV sejak internet muncul? Saat memikirkan TV, kesan pertamanya adalah iklan yang tak ada habisnya. Hidup ini begitu singkat, mengapa menyia-nyiakannya untuk iklan TV? Pria kekar berbaju hitam itu melanjutkan, murid yang menguping di dekat situ mendengar Anda berbicara dan mendengar kata-kata guru Lingsu, pedang panjang, dan tulang-tulang kering orang yang telah meninggal. Dia menjadi penasaran dan memberitahu para tetua di Biaralan Duo. Mereka tertarik dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mereka memastikan bahwa tulang-tulang kering orang yang telah meninggal itu adalah milik guru Lingsu. Dan mereka juga menemukan potongan bambu kosong untuk membuat gulungan bambu di gubuk beratap jerami. Itulah sebabnya guru kami memerintahkan kami untuk turun gunung untuk menemukan Anda. Ketika kami menemukan Anda, kami tidak dapat menemukan gulungan bambu di rumah Anda. Jadi kami menempelkan sidik jari kami di pintu dan meminta Anda untuk menyerahkan gulungan bambu tersebut. Siapa tuanmu? Tanya Li Yunfei dingin. Apa yang membuatmu begitu yakin ada gulungan bambu itu? Sekalipun ada, mengapa tidak mungkin berada di tangan orang lain? Atau di tangan militer? Jangan lupa, setelah kita sampai di sini, semuanya akan digeledah dan didesinfeksi oleh militer. Pria kekar berbaju hitam, yang memimpin kelompok itu, ragu sejenak, memandang ular piton hitam, lalu ular piton emas, dan berkata tanpa daya, kalian bukan anggota dunia bela diri, jadi kalian tidak perlu tahu nama guru saya. Kami juga tidak yakin apakah Anda punya guru. Kami hanya ingin mencoba keberuntungan kami. Siapa sangka Anda memelihara 2 ular piton raksasa di rumah. Li Yunfei melangkah maju 2 langkah dengan bersemangat, menunjuk ke arah mereka dan mengumpat, tidak yakin? Mencoba peruntungan? Menorehkan sidik jari di pintu depan rumahku? Tidakkah kalian tahu bahwa merusak properti pribadi itu ilegal? Dan di mana ginseng berusia seabad yang kusimpan di samping tempat tidurku? 3 pria berbaju hitam yang tersisa terpstunet. Mereka saling pandang. Kalian telah menyebabkan kematian. Dan kalian masih mengatakan merusak properti pribadi itu ilegal? Kalian bisa membakar, tetapi kami bahkan tidak bisa menyalakan lampu? Tidakkah kalian tahu bahwa Biaralanda terletak jauh di pegunungan, dan para murid di sana tidak pernah peduli dengan hukum duniawi? Adapun ginseng berusia seabad itu, tentu saja telah diserahkan kepada para tetua sekte. Hanya karena ada satu cabang yang hilang, sang guru memarahi mereka dan mencurigai mereka mencurinya. Li Yunfei. Kami akui seharusnya kami tidak diam-diam menggeledah rumahmu untuk mencari gulungan bambu itu, tapi kami benar-benar tidak melihat ginseng berusia 100 tahun. Ya, kami memang tidak melihat ginseng sama sekali. Kami adalah biksu, untuk apa kami membutuhkan ginseng? Aku tidak melihat ginseng, batuk-batuk-batuk. Bahkan pria berpakaian hitam, yang tulangnya hancur akibat ular piton emas, kesulitan menjelaskan. Li Yunfei kembali mengamati ketiga pria berbaju hitam itu. Mereka mengenakan pakaian tidur, wajah mereka tertutup kain hitam, dan rambut mereka sekitar 1 inci panjangnya, tidak botak, dan mereka juga tidak memiliki bekas luka penahbisan. Jika mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah biksu, tidak seorang pun akan menyebut mereka biksu. Tentu saja, para biksu di Biaralanda mungkin tidak disebut biksu, tetapi lama. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Siapa yang memiliki ginsengku yang sudah berusia seabad? Li Yunfei kehilangan kesabarannya. Takut kakeknya tiba-tiba muncul dan memohon untuk mereka. Orang-orang di dunia persilatan percaya untuk meninggalkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Tetapi dia bukan salah satu dari mereka, jadi dia tidak perlu meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Siapapun yang berani membuat masalah di vilanya akan dimangsa. Ketiga pria berbaju hitam itu kembali menggelengkan kepala, dengan suara bulat menyangkal bahwa mereka telah melihat ginseng berusia seabad itu. Baiklah, kalian semua boleh mati. Xiao Hei, Wang Cai, maka mereka. Li Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah kejam ini dengan suara dingin. Kedua ular piton itu tidak mengerti maksudnya. Tetapi mereka tahu Li Yunfei memanggil nama mereka. Jadi mereka menegakkan tubuh, mencoba memastikan maksud Li Yunfei. Namun,
Gerakan kedua ular piton raksasa itu memberikan tekanan mematikan pada ketiga pria berbaju hitam. Pria kurus berbaju hitam itu menjerit ketakutan dan melompat untuk melarikan diri ke arah dinding. Ular piton emas raksasa itu menggelengkan kepalanya, menghalangi jalannya. Ia tidak bermaksud memakannya, tetapi hanya membawanya kembali. Namun, mulutnya yang sangat besar, yang membawa bayangan menakutkan, tiba-tiba menyelimuti tubuh pria kurus itu, membuatnya terkejut dan kehilangan ketenangan. Ia segera menyerang, menampar mulut ular piton itu dengan telapak tangannya. Dengan suara retakan tajam, kepala ular piton emas itu sedikit berkedut. Ia tidak merasakan sakit yang lama, tetapi ia marah karena tindakan pria itu. Dengan desisan, ia melilit pria itu. Suara deri tumpul terdengar dari tubuh pria kurus itu, matanya melotot. Tanpa mengeluarkan suara memohon, ia memuntahkan seteguk darah ungu kehitaman. Lehernya terkulai ke samping, dan roboh ke celah di antara lilitan ular piton. Pria yang terluka dan tergeletak di tanah itu juga terinspirasi untuk melarikan diri. Dia menampar lantai batu biru, yang langsung hancur berkeping-keping. Dengan kekuatan pantulan itu, dia melompat ke udara seperti kera dan menerkam ular piton hitam yang paling dekat dengannya. Di udara, dia menampar ular piton hitam itu 3 atau 4 kali berturut-turut, menghasilkan suara yang sangat keras. Namun, ular piton hitam itu tetap diam sepenuhnya, bahkan menunjukkan sedikit kebingungan. Ia tampaknya menyadari telah diserang hanya setelah pria yang terluka itu mendarat dan menerkamnya lagi. Begitu menyadari apa yang terjadi, ia bereaksi cepat, membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan orang yang terluka itu utuh, hanya menyisakan kakinya yang terlihat. Ia mengangkat kepalanya, membiarkan kaki orang yang terluka itu menghadap ke atas. Tidak peduli seberapa keras orang yang terluka itu meronta di dalam mulutnya, ia hanya menatap Li Yunfei untuk meminta izin. Tanpa perintah Li Yunfei, ia tidak berani memakan manusia lagi. Namun, Li Yunfei tidak punya waktu untuk memperhatikannya, karena pria kekar berbaju hitam itu telah mengamuk, wajahnya berkerut karena amarah, dan dia menerjangnya. Sepasang telapak tangan yang kekar mengeluarkan suara siulan tumpul saat menebas udara, dan bahkan dari jarak setengah meter, Li Yunfei merasakan bahaya yang sangat kuat mendekatinya. Namun lawannya terlalu cepat, dan ia hampir tidak punya ruang untuk mundur. Sambil menggertakkan giginya, ia melayangkan pukulan, menangkis telapak tangan kanan. Li Yunfei merasakan kekuatan aneh menjalar di sepanjang tinjunya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tulang dan organ dalamnya mengalami tekanan luar biasa pada saat itu, seolah-olah telah dihancurkan oleh aliran udara. Dari luar ke dalam, organ dalamnya terasa sedikit gatal, tetapi ia tidak merasakan sakit. Kemudian terjadilah benturan tubuh mereka, dan pantulan yang dihasilkan membuat dia terhuyung mundur 3 atau 4 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Lawannya, di sisi lain, tersandung mundur beberapa langkah dan jatuh tersungkur dengan bunyi gedebuk. Li Yunfei menggelengkan tangannya, merasa sedikit mati rasa, dan berkata, "Kau cukup kuat, tidak heran kau bisa meninggalkan jejak tangan di gerbang besi. Bangun, ayo kita coba lagi. Sudah lama aku tidak bertarung dengan siapapun, aku sangat merindukannya." Pria bertubuh kekar berbaju hitam itu hampir melotot, dan menggeram tak percaya. "Kau menerima pukulan telapak tanganku dengan kekuatan penuh dan kau masih baik-baik saja? Lenganmu tidak patah? Organ dalammu tidak terluka? Dan kau tidak batuk darah? Kau benar-benar ahli penyamaran. Aku bahkan tidak menyadari kau ahli dalam seni bela diri internal." "Ahli bela diri internal apa? Jangan omong kosong. Dia hanya sedikit lebih kuat," Li Yunfei berkata, dan dengan sigap menerkam pria kekar berbaju hitam itu. Gerakan Li Yunfei agak kaku. Meskipun dia cepat dan kuat, setiap kali dia meraih lengan pria berbaju hitam dan mencoba menggunakan teknik pijatnya, dia selalu terpental oleh hembusan angin yang lemah. Dia sama sekali tidak bisa menaklukkan pria itu. Pria berbaju hitam itu semakin khawatir seiring berjalannya pertarungan. Sesekali, ketika tinjunya mengenai Li Yunfei, pria itu tanpa sama sekali tidak terpengaruh, hampir tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan. Paling-paling, dia akan terdorong mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan teriakan aneh dan menerkamnya lagi dengan semangat yang baru. Akhirnya, Li Yunfei marah dan berhenti menggunakan teknik bergulatnya. Mengandalkan kecepatan absolutnya, dia meninju pria berbaju hitam beberapa kali di wajah, punggung, dan perut. Setiap pukulan menyebabkan pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk atau 2 seteguk darah. "Sialan, kemampuan bela dirimu juga tidak begitu hebat. Metode apa yang kau gunakan untuk meninggalkan jejak tanganmu di pintuku?" Li Yunfei menendang pria berbaju hitam itu hingga terpental 3 atau 4 meter. Melihatnya batuk darah dan tidak bisa bangun, dia berlari mendekat, menginjak dada pria itu, dan bertanya dengan angkuh. "Batuk-batuk, batuk-batuk, kau." Pria berbaju hitam itu terus batuk. Batuk sampai ia tak bisa bicara atau bernapas. Ia merobek kain hitam dari wajahnya, memperlihatkan wajah yang kasar. Sepertinya ia sedang memuntahkan potongan-potongan organ dalam. Perlahan ia menutup matanya, tak mampu mengucapkan kata terakhir.
Li Yunfei dengan hati-hati memeriksa denyut nadi pria berbaju hitam itu dan langsung tercengang. Dia hanya memukul pria itu beberapa kali dengan sekuat tenaga, namun dia telah membunuhnya. Tadi rasanya seperti permainan. Dia memukulku beberapa kali dan aku baik-baik saja. Tapi setelah beberapa pukulan, dia mati. Aku bahkan ingin menginterogasinya dengan keras, menanyakan tentang situasi di biara Landa, berapa banyak guru yang mereka miliki, dan siapa yang memiliki ginseng berusia seabad itu. Pertama kali aku membunuh seseorang adalah ketika aku melemparkan Thor dari tebing. Aku tidak merasakan perasaan mendalam apapun, dan aku juga tidak mengalami emosi negatif. Kali ini, rasanya seperti bermain-main, tetapi aku benar-benar membunuh seseorang. Aku merasa sedikit panik dan ketakutan. Pikiran pertamaku adalah menghancurkan bukti dan memastikan tidak ada yang tahu. Hampir seketika setelah memeriksa denyut nadi pria berpakaian hitam itu, Li Yunfei menyimpan mayat tersebut ke dalam ruang kecilnya. Ia juga menyimpan 2 ular piton raksasa di dalamnya pada saat yang bersamaan. Ular piton hitam raksasa itu mendarat, kepalanya bergoyang-goyang, dan dengan sekali teguk, menelan orang itu lagi ke dalam mulutnya. Merasakan masalah yang telah ditimbulkannya, ia menahan rasa tidak nyaman dan bergegas ke gudang anggur, berniat untuk bersembunyi sejenak sebelum muncul kembali. Mungkin karena tidak lapar, ular piton emas itu, setelah memasuki ruang kecil tersebut, melemparkan orang yang tulangnya telah hancur oleh lilitannya, lalu masuk ke gudang anggur juga, tanpa niat untuk melahapnya. Roh Li Yunfei tetap berada di tempatnya, menatap kedua mayat itu dengan ekspresi gelisah. Begitu saja, mereka membunuh seseorang, aku membunuh 1, ular piton raksasa itu membunuh 3. Lupakan saja, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu. Mari kita cari tempat untuk mengubur mayatnya, lalu kembali ke halaman villa dan bersihkan sedikit darah itu. Di dalam ruang yang sempit itu, rohnya praktis maha kuasa, mengendalikan kedua mayat dan dengan mudah terbang. Mendarat di sisi lain bukit, dia langsung menggali lubang yang dalam dan mengubur kedua mayat itu di dalamnya. Li Yunfei memutuskan untuk menanam bunga di sini mulai sekarang. Aku akan menanamnya besok. Bagaimana mungkin tempat pemakaman mayat tidak memiliki bunga? Di pagi buta, Li Yunfei memandang lantai batu biru yang masih basah di halaman dan mengangguk dengan penuh kepuasan. Setelah menyeka beberapa noda darah kecil tadi malam, dia telah membilasnya dengan air berkali-kali. Meskipun ia masih merasa itu tidak aman, ia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk membuat seseorang menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan bukti adalah dengan langsung menjebak mereka di ruang kecil dan menyiksa mereka sampai mati dengan roh mereka. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, saya melewati batu paving biru yang telah dihancurkan oleh orang-orang berpakaian hitam. Saya tidak tahan melihatnya, jadi saya menemukan batu paving baru di tumpukan batu bata yang tersisa di sudut dan mengerahkan banyak tenaga untuk menggantinya. Dia membawa 2 ember air dan mulai membersihkan area itu lagi. Sambil menghela napas saat membersihkan, Li Yunfei berpikir dia pasti menderita gangguan obsesif-kompulsif. Apa yang dia lakukan untuk meminimalkan jejak pembunuhan? Setelah membilas, alih-alih mengepel lantai, dia merajuk sendiri, berlari ke tepi sungai, menggali lusinan bunga liar berbagai warna, dan melemparkannya ke ruang kecil itu. Dia merasa malu karena tidak bisa tenang setelah membunuh beberapa penjahat. Jadi dia terus bekerja untuk mengalihkan perhatiannya. 2 anjing pemburu memasuki halaman, mengendus-endus dengan curiga, seolah-olah mendeteksi bau darah. Namun, mereka tidak melihat orang asing kemarin dan telah dikurung di luar villa oleh Li Yunfei, tanpa menyadari apa yang terjadi di dalam. Li Yunfei menanam bunga liar di seluruh ruang kosong tempat mayat itu dikuburkan, lalu bertepuk tangan dan kembali ke dunia nyata. Melihat kedua anjing itu mengendus-endus, dia dengan tidak sabar melemparkan 2 ikan hidup dari dimensi ruangnya kepada mereka, berharap bau amis ikan akan menutupi bau darah yang samar. Setelah memakan ikan, kedua anjing pemburu itu memang berhenti mengendus. Li Yunfei mengajak mereka berlari dan berhenti berlatih teknik bergulat. Setelah pertempuran semalam, dia merasa teknik bergulat tidak terlalu efektif. Teknik itu lumayan melawan orang biasa, tetapi melawan petarung terlatih, dia sama sekali tidak bisa menahan tubuh mereka. Itu hanya membuang-buang tenaga, dan lebih memuaskan menggunakan tinjunya. Aku berlari pelan di sepanjang jalan setapak pertanian, dengan 2 anjing pemburu mengikuti di belakang, hanya sesekali teralihkan perhatiannya oleh katak dan kelinci liar di rumputan. Jalan setapak antara lereng bukit dan kolam, terkadang lebar, terkadang sempit, ditumbuhi gulma. Li Yunfei membayangkan jalan itu akan dilapisi semen. Namun, ia tidak memiliki banyak uang di rekeningnya dan belum mulai merencanakan hal itu. Aku berlari 1 putaran, tanpa berkeringat atau terengah-engah, dan ketika aku sampai di villa, aku melihat kakek berdiri di tepi kolam dengan tangan di belakang punggungnya, memperhatikan ikan-ikan. "Kakek, ada apa kakek kemari?" Li Yunfei berhenti dan menyapanya dengan tenang.